Kemudian lalu kita membahas tentang materi sesuai dengan yang dibutuhkan atau yang diinginkan oleh teman-teman. Kita ngikut aja ya. Yang pasti siang ini, sore ini Mbak atau Mas Elia itu akan datang menurut admin ya. Meskipun sudah terjadwal sebenarnya dari Umi Dini besok tanggal 21. Umi Dini juga menjadwalkan saya dengan Elia, tapi entah kenapa kok tiba-tiba ada permintaan untuk diskusi lebih duluan di Sahabat Bang Suma gitu. Ya, saya sebagai apologet terima tantangan aja gitu ya. Siapapun yang datang mengajak diskusi, nantang diskusi, ya kita layani gitu loh. Temanya terkait dengan monoteism. Ajaran monoteism artinya ajaran yang terkait dengan ajaran para nabi setelah Bahtera Nuh. Yang pertama kali mengajarkan tauhid itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekira begitu teman-teman, sebagai pengantar. Ya mudah-mudahan, tadinya kan jadwalnya siang ini diundur lagi sebentar malam, tapi sebentar malam ada jadwal saya dengan pendeta Kristian. Berarti mau tidak mau ya dia harus ngikut ke jadwal kita, bukan kita yang harus ngikut jadwal dia. Dia siapa gitu. Akhirnya dia undur ke pukul 3 siang ini atau pukul 4. Iya, jam 4 sudah deal. Jam 4 ini dengan admin beliau janjian, ya mau tidak mau semua harus kita jalankan. Jadi tidak ada yang dirugikan. Elia jalan, pendeta Kristian jalan, Umi Dini besok juga jalan, dan jadwal-jadwal tamu-tamu yang mau ketemu dengan Bang Suma juga jalan. Karena dengar-dengar ada seorang camat dari Jakarta mau ketemu gitu. Sekira gitu teman-teman. Untuk pengantar ya, kita tunggu teman-teman Oten untuk naik. Silakan permintaan yang mau berdiskusi. Ada saudara John. Halo. Ya, semangat siang, Bung. Muslim bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sorry bang, wabarakatuh. kepencet sorry. Iya, nggak apa-apa. Sorry. Nggak Turun masalah. ya. Bang John di Sorry. mana ini? Turun dia, teman-teman. Kenapa dia turun? Nanti kalau sudah ada dari teman Kristen, kita serahkan ke admin ya. Kita serahkan ke admin, habis itu kita berdiskusi ya, teman-teman. Juga teman-teman saya ucapkan semangat ya sahabat-sahabat yang ada di TikTok dan juga yang ada di channel Zulkifli Mabas. Semangat terus untuk mengikuti diskusi-diskusi lintas agama kita ya. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Iya. Mungkin caranya pada saat ini kali ya. Ini pada saat
live HP-nya ini dicas gitu ya. Benar nggak? Kok ada tapi naik turun. Halo Suma. Halo Bang. Assalamualaikum. Waalaikum. Ya Bang Suma. Siap. Bang Suma ini kalau saya lihat sering bahas-bahas Alkitab ya. Firman Yahweh. Oh, itu bukan firman Yahya itu firman bapak-bapak gereja angkatan 3 Itu kan 2 1 asumsinya sebelum kau, Masehi. asumsinya kau. Kalau Yang firman- menyangkali Zuma, saya kasih tahu kau rahasia alam roh ya. Di dalam dunia ini hanya ada dua kekuatan. Pertama adalah kekuatan Tuhan, kedua adalah kekuatan iblis. Yang kekuatan iblis adalah sang pembenci, tahu? Sang pembenci Mesias, sang pembenci Kristus. Ciri-cirinya iblis adalah ia membenci Yahudi. Mengapa iblis membenci Yahudi? Karena melalui Yahudi Yesus hadir dalam dunia. Kedua, mengapa iblis membenci Kristen? Karena Kristen adalah pengikut-pengikut Yesus. Jadi inti kebencian iblis hanya satu, kepada Yesus, hanya kepada Yesus. Jadi kalau ada berhubungan dengan Yesus, di situ iblis menyerang. Iblis selalu menyerang. Intinya di situ ya. Jadi kalau misalnya Bang Zuma membahas Alkitab, membengkokkan firman Tuhan, membengkokkan jalan-jalan Tuhan, Zuma, kamu telah bekerja dengan iblis. Oke. Kamu telah bersekutu dengan iblis. Oke, Itu boleh saya intinya, tanggapi? Boleh saya tanggapi, Bang? Jadi itu intinya Zuma. Sedangkan Tuhan mengatakan, Yahweh berfirman kepada Musa, janganlah engkau menyembah ilah lain. Ilah lain itu apa? Ilah lain artinya Tuhan di luar Yahudi. Tuhan di luar Yahudi. Iya, iya. Jikalau ada Tuhan di luar Yahudi, itu Tuhan nggak benar. Itu Tuhan omong kosong. Dialah pembenci Yahudi dan Kristen. Oh, iya. Iya. Inti. Pokoknya ciri-cirinya iblis itu kita lihat kepada siapa dia benci. Pertama kepada Yahudi, karena melalui Yahudi Yesus hadir. Kedua kepada umat Kristen, karena umat Kristen adalah pengikut Yesus. Oh. Intinya di situ Bang Suma. Oke. Jadi apapun kau bilang mutar-mutar membelok-belokkan kebenaran Alkitab. Kau membelok-belokkan kebenaran Alkitab. Iya, Itu iya. kau itu tanpa sadar telah bekerja sama dengan iblis. Oke. Merusak jalan-jalan Tuhan. Oke, bisa Membengkokkan gantian, Bang. jalan-jalan Tuhan. Bisa gantian? Karena iblis adalah penyerang. Bisa gantian nggak kita ngomong? Ya silakan Bang. Oke, baik. Saya setuju ketika saudara mengatakan hanya ada dua, iblis dan Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, apakah iblis dan Yahudi membenci Yesus? Yahudi tidak membenci Yesus. Yahudi Lalu yang belum percaya menyalibkan- kepada Yesus. Lalu yang menyalibkan Yesus siapa? Menyalibkan Yesus ya manusia. Karena itu Manusianya siapa? dibuatkan dalam Manusianya Alkitab. itu siapa, Karena Bang? semua Manusianya Bang itu Zuma. siapa? Yahudi atau Islam yang menyalibkan Yesus? bukan di situ. Islam itu belum ada. Berapa ribu Makanya, tahun kemudian baru Islam ada. kan hanya ada Jadi dua, begini. hanya ada dua, Pak. Iblis dan apa tadi? Iblis dan Tuhan. Nah, sekarang apa tujuan iblis merasuki Yudas? Agar Yesus disalib atau agar Yesus tidak disalib? Coba jawab. Di sini saya kasih tahu kamu. Iblis saja tidak mengerti jalannya Tuhan. Nggak Apalagi usah asumsi. manusia. Saya tanya, Dengar dulu, dengar dulu. apa Bukan asumsi, tujuan? dengar dulu. Enggak. Apa tujuan Saya iblis jawab. merasuki Yudas? Iblis merasuki Yudas karena Tujuannya iblis apa? tahu. Karena iblis tahu Yesus, dia tahu siapa Yesus. Tujuan iblis merasuki Tapi Yudas dia apa? tidak tahu. Tapi iblis tidak Merasuki tahu. Yudas itu tujuannya apa? Untuk supaya Yesus disalibkan, supaya Yesus jangan disalibkan. Tujuan iblis merasuki Yudas. Tidak. Kau diam, saya jawab. Saya menjawab. Iblis tidak tahu jalan Tuhan. Apa Dari yang mana Tuhan Anda ingin tahu? lakukan Dari dalam mana Anda dunia? tahu iblis tidak tahu jalan-jalan Dengar Anda dulu. iblisnya? Iblis tidak Dari tahu mana jalan Anda tahu? Tuhan.
Dari mana Anda tahu? Iblis Apakah Anda menyangka- iblisnya? Kok Anda bisa tahu? Dengar dulu. Kok bisa tahu isi hati Iblis iblis? tidak tahu apa Dari mana yang Anda tahu? Yesus Dari mana Anda melakukan. tahu iblis tidak tahu? Dari mana? Dari mana Anda tahu iblis tidak Coba. tahu? Iblis Ada bisikin ayatnya, Anda ada atau ayatnya Anda berkata begini, iblisnya? ayatnya berkata begini. Ada apa engkau Yesus? Hah? Ada apa engkau Yesus? Hah? Apakah engkau datang untuk menghukum kami sebelum waktunya? Hah? Ada ayat yang Berarti gitu. tujuan Apa? daripada iblis merasuki Ada apa? Yesus itu, Artinya dia merasuki bertanya, Yudas apa? Ada apa? Yang Ada saya apa, Yesus? tanya, tujuan iblis merasuki Yudas itu apakah untuk Yesus salib atau agar Yesus tidak disalib? Sederhana kan? Itu Ingat pernyataan kesalahannya saudara. iblis. Itu kebodohan Hanya ada dua, iblis dan Dengar dulu Tuhan. cuma. Iblis merasuki Yudas itu kebodohan iblis. Dia tidak tahu apa maksud Yesus datang ke dalam dunia. Dia tidak tahu. Saya tanya apa tujuan iblis merasuki Yudas? Apakah untuk disalibkan Yesusnya atau agar tidak disalibkan? Iblis merasuki Yudas Hmm. karena iblis menyangka bahwa dengan mengkhianati Yesus, Yesus akan selesai di dunia. Tetapi dia tidak tahu bahwa Dari mana Anda tahu? Tetapi iblis tidak tahu. Dari mana dengan Anda tahu itu? kematian Dari mana? Yesuslah, Karangan dengan Anda kematian itu dari Yesuslah, mana? Karangan Anda itu ilmu dari mana? Karangan Anda itu ilmu dari mana? Kau jangan mengatakan saya karangan. Semua Lah, apa yang kalau kau tidak katakan ada, itu kalau tidak karangan. ada dalilnya, dari mana Anda tahu kau isi iblis? berkoar-koar, saya hanya ketawa dengar kau punya kor-koar. Ya, Kau omong ini kosong. Anda ditertawakan Banyak omong ternyata. kosong. Ternyata Kau omong saudara kosong. Makanya berkongsi saya dengan tantang kau, iblis. Zuma. Makanya saya tantang kau kalau kau berbicara. Ya, ini sekarang saya tentang tanggapi Tuhan, tantangan kau Anda. mengatakan, Sekarang Anda nggak bisa Kalau saya menjawab. berbohong, dengar Zuma. Apa Kalau saya berbohong, saya tujuannya iblis merasuki Yudas? Tujuan saya jawab, diam kau, iblis diam kau, merasuki saya jawab. Yudas. Diam kau, Dengar. saya jawab. Diam kau, saya jawab. Tujuan iblis merasuki Yudas agar Yesus disalibkan, agar Kristen punya Tuhan. Diam kau, saya jawab. Itu asumsimu. Diam kau. Enggak Yang dong. mengerti kebenaran, Enggak yang mengerti dong. kebenaran kami orang Enggak Kristen. dong. Itu Yang aslinya. mengerti kebenaran Itu adalah orang jawabannya. yang berpenuh kebenaran. Tujuan iblis merasuki Yudas supaya iblis jadi pahlawan untuk Kristen. Juma, yang mengetahui kebenaran hanya kami orang Kristen yang diberi roh Nenekmu kebenaran. kiper. Kau tidak mempunyai roh kebenaran, makanya kau sesat, Juma. Nenekmu kiper. Iblis telah menghadiahkan Tuhan untuk Anda. Paham? Tanpa iblis kamu tidak punya Tuhan. Itu asumsimu, Suma. Itu asumsimu. fakta, itu omong kosong fakta, itu omong kosongmu. fakta, itu fakta. Kau tidak Tanpa mengerti. iblis, Kau Kristen dengan tidak iblis punya tidak Tuhan. tahu jalan-jalan Tuhan. Kau dengan iblis tidak tahu Jalan-jalan Tuhan, jalan-jalan iblis Kau yang tidak tahu. betul. Mengapa Hey, iblis? hey, Mengapa Jack, iblis Bang merasuki Jack, Yudas? Dengar Bang dulu. Jack, dengarkan Dengar dulu. saya. Mengapa Iblis iblis merasuki Yudas karena iblis menginginkan manusia menyembah Yudas. Oke, Paham? diam, saya jawab. Diam, saya jawab. Biasakan diam. Saya jawab ya. Mengapa iblis merasuki Yudas? Karena iblis tidak tahu. Dari apa mana yang Anda Yesus- dari mana Dengar Anda dulu, tahu dengar bahwa dulu. iblis tidak tahu? Iblis tidak tahu. Dari mana Anda tahu bahwa iblis tidak tahu? Apakah Anda ini bosnya iblis? Saya menjawab pertanyaanmu, Suma. Saya Dari mana menjawab. Anda tahu kalau iblis tidak tahu? Saya Yang ada menjawab pertanyaanmu, fakta Suma. yang Kau sebenarnya tahu. adalah fakta yang sebenarnya adalah iblis menghadiahkan Tuhan untuk Kristen. Jedar. Woi, kau mengerti apa maksudnya Yesus datang ke dalam dunia? Untuk Saya menyalahkan ngerti. iblis. Dia datang sebagai nabi dan Iblis rasul. Dia nabi kami, dia telah rasul kami untuk membawa Bani manusia Israel. ke dalam Saudara kegelapan. kami. Iblis telah membawa Yesus manusia datang ke dalam sebagai kegelapan. nabi dan Tahu? rasul untuk saudara kami Iblis Yahudi. telah membawa manusia Sedangkan ke dalam Kristen kegelapan. adalah golongan dari Maksud luar, golongan Yesus luar datang yang ke dalam memetik dunia untuk penyaliban membebaskan sebagai manusia konsep dari kegelapan. ketuhanan terhadap Yesus. Paham? Iblis menghadiahkan Anda Tuhan, ngerti? Ganti-gantian bicara Berterima semua. kasihlah kepada iblis, Hey, Bang Jack, karena iblis ganti-gantian yang bicara semua, berjasa ganti-gantian bicara semua. memberikan Anda Tuhan. Jangan kau Paham? potong-potong kalau saya ngomong. Kau diam dulu, saya ngomong. Demikian juga Ganti-gantian. kalau saya ngomong Anda juga diam, Belajarlah pakai ngomong- otak, pakai Belajarlah otak. berdebat yang baik, Zuma. Oi, jangan Anda kau juga omong harus kosong, berdebat yang baik. Zuma. Ingat Kau pertanyaan saya. jangan omong kosong kalau berbicara. Saya gini kalau kau berbicara. Pertanyaan Mulutmu saya, penuh pertanyaan omong saya. kosong, Dengarkan, Zuma. dengarkan. Mulutmu Habis penuh ini omong Anda kosong. ngomong.
Habis ini Anda ngomong. Kau bersekutu Habis dengan ini iblis Anda untuk ngomong. membengkokkan Dengarkan pertanyaan jalan-jalan saya. Tuhan, membengkokkan kebenaran semua. Kamu yang Kau telah membengkokkan. tersesat. Kamu yang Kau telah sesat. tersesat semua. Kamu yang sesat, Bang. Kamu yang Kau sesat. tersesat semua. Bagaimana Apa yang mungkin iblis Apa yang kau menghadiahkan bicarakan Tuhan tentang kepada kebenaran Anda? tidak benar. Lantas Apa yang Anda kau sembah. bicarakan Coba. tentang kebenaran itu tidak benar. Itu omong Bang kosong Jack. semua. Hanya Bang Jack. orang bodoh yang mau menerima perkataanmu. Hanya orang Bang bodoh Jack. yang mau mendengarkan perkataanmu. Dengarkan Kau telah saya. banyak menyesatkan orang semua. Banjek, Ingat, jangan emosi Banjek. akhir Pertanyaan hidup. saya Banjek. Semua manusia mempunyai Setan akhir hidup atau semua. iblis ini bagi Kristus pahlawan sebelum kau meninggal kau sudah bertobat. atau Tetapi bukan. kalau kau belum bertobat, kau selesai di neraka. Neraka nenekmu jahat. kiper yang diusir ke neraka oleh Yesus itu Kristen. Matius 7 nomor 15 Kau nomor diam, kau 23. diam. Surat Maryam 1, surat Maryam 71. Saya tidak mau bahas. Maryam kayak ngerti aja Al-Quran. Sekarang begini Bang Jack, dengarkan saya Bang Jack. Zuma, Bang ada Jack, pertanyaan dengarkan satu saya Zuma. Bang Jack. Coba kau jawab, Zuma. Bagi Kristen Surah 19 iblis ayat itu 1, Zuma. pahlawan Surah atau 19. bukan Bang Jack? Surat 19 ayat Enggak usah kau ngajarin saya Quran Jack. Pertanyaan saya, iblis itu pahlawan bagi Kristen atau Kau bukan? jangan mute saya. Kau jangan mute saya. Dengarkan Surat saya, 19 dengarkan. Surat 19 ayat 1. Dengarkan saya, dengarkan. Bagi Kristen, jawab surat 19 iblis ayat 1. itu Jawab. dengar. Jangan kau munafik Bagi semua. Kristen, iblis itu pahlawan atau bukan? Jawab. Penipu semua. Kau penipu. Kau penipu. Saya biasa ikuti kau punya. Kau semua omong kosong. Kau penipu berat. Kau penipu berat Usuma. Kau penipu berat. Kau menipu Pertanyaan orang-orang. saya, Kau menipu bagi Kristen orang-orang yang iblis bodoh. itu pahlawan atau bukan? Kau Jawab. menipu banyak orang dengan kebohonganmu. Kau menipu banyak orang. Jangan dengan gemetaran, Bang. Jangan kebohonganmu semua. gemetaran. Santai Makanya aja. saya katakan. Santai kau katakan aja. begini, Saya ulang pertanyaannya. Iblis itu bagi Kristen pahlawan atau bukan? Jawab. katakan, kalau saya berbohong saya bisu. Coba kau katakan, kalau saya berbohong. Saya ulang pertanyaannya Kau Bang tidak berani, kan? Jack. Saya ulang pertanyaannya Bang Jack. Kalau saya Iblis berbohong, saya itu pahlawan bagi Kristen Katakan, atau kalau bukan? saya- Jawab. Katakan, kalau saya berbohong saya. Kalau Nggak kau bisa benar, kau jawab. katakan, kau berani katakan itu. Nggak Ini bisa dari ngomong, materi Bang. nih. Bang Handi, Ya. silahkan Bang Handi. Makasih Bang Handi. Ini saya Kalau saya Jack, berbohong, Jack, saya moderatornya ya Jack. Kau berbohong besar semua. Jack Kau lo mau berbohong diskusi. besar. Saya moderatornya Jack. Nggak bisa diatur dia, ngomong melulu dia. Kerasukan iblis dia kan? Kan Iya. iblis pahlawannya dia Bang. Tanpa iblis Kristen tak ada. Ayo, sekarang pertanyaannya dengar. Iblis bagi Kristen pahlawan Saya atau bukan? jawab, kau potong-potong semua. Itu saya mau jawab, gampang itu. Pertanyaanmu semua, saya sudah selidiki semua pertanyaanmu semua gampang. Pertanyaan saya, apakah iblis ini pahlawan atau bukan bagi Kristen? Jawab. Saya jawab, diam kau, diam saya jawab. Emosi nih. Iblis berkata, ada apa dengan kami, hai Yesus, putra Elohim? Apakah engkau datang untuk menghukum kami? Dia bertanya, ada apa? Artinya iblis tidak tahu. Pertanyaan Ada apa saya, dengan- iblis apa- itu ada apa pahlawan dengan atau engkau bukan? Ada apa dengan engkau, dengan kami, hai putra? Pertanyaan apa dijawab apa? Engkau datang untuk menghukum kami sebelum waktunya? Pertanyaannya apa? Iblis tidak tahu semua. Pertanyaannya apa? Itu dialog Iblis antara tidak tahu iblis apa yang dan iblis Yesus. lakukan. Yang saya tanya ini mengenai agamamu Kristen. Apakah commute. iblis itu pahlawan atau bukan bagi Kristen? Jangan kau mute semua, jangan kau mute, jangan kau banyak omong kosong semua. Emosi nih. Kosong. Saya sudah lihat kau punya ceramah-ceramah omong kosong semua. Pertanyaan saya bagi Ngomong kosong, Kristen, apakah apakah banyak iblis menipu itu orang bodoh. pahlawan atau bukan? Kau banyak menipu orang-orang bodoh. Nggak mau jawab dia Saya sudah emosi jawab, dia. saya sudah jawab itu. Pertanyaannya apa? Coba ulang pertanyaannya Bang Juma. Saya sudah jawab. Pertanyaannya apa? Coba Iblis berkata kepada Yesus, Bukan ada itu pertanyaan. apa dengan kami, hai Bukan itu pertanyaannya. Iblis itu pahlawan atau bukan? Kamu orang bodoh, diam-diam. Oh
Orang pertanyaannya iblis itu pahlawan atau bukan? Yesus adalah Elohim. Orang nggak Apakah ditanya. dia datang untuk Ya, orang nggak ditanya itu kok. waktunya? Ya, Jadi iblis tidak tahu. Iblis kamu tidak tahu. kamu nggak ditanya itu pertanyaannya. Iblis itu pahlawan atau bukan? Tinggal jawab Iblis dulu. tidak tahu apa yang Yesus. Tahu jangan mute. Jangan di mute saya kalau Pertanyaannya bukan iblis tahu dan tidak. jangan di mute. Jangan Jadi mute lah orang, kamu asal bunyi kok. di mute. Berdengarlah kebenaran, jangan di mute. Dengarlah kebenaran. Kesetanan didengar kebenaran. Kesetanan. Jangan di mute. Kalau saya Pertanyaan ngomong, saya udah didengar. Iblis itu pahlawan bagi Kristen atau bukan? Jawab. saya jawab. Mengapa iblis merasuki Yudas? Karena iblis tidak Saya senang tanya Yesus, pahlawan putra atau Elohim. bukan? Kenapa iblis merasuki Yudas? Aneh kau ini. Memang ada gangguan jiwa kau memang. Iblis mengira bahwa Memang iblis saudara Jack ini ada gangguan jiwa. Iblis mengira Orang bukan di situ ditanya. Bukan di situ poinnya, itu diskusi iblis dengan Jangan Yesus dulu, yang kita saya tanya Kristen. Wahai Kristen, apakah iblis itu pahlawan bagi kalian atau bukan? Kalau Saya bukan jawab, pahlawan, lalu siapa yang akan menyalibkan Yesus tanpa Yudas berkhianat? Bagaimana Yudas mau berkhianat tanpa iblis merasukin? Itu iblis merasuki Yudas karena iblis goblok, tidak tahu jalan-jalan Tuhan, tidak tahu apa Loh, yang dilakukan justru dilakukan iblis Tuhan. pintar karena gara-gara iblis sehingga kalian punya Tuhan. Lu yang harus mikir. Iblis goblok seperti kau, Sumas goblok, seperti kau goblok. Kalau iblis tidak merasuki Yudas, apakah Iblis Yesus Sumas, disalib? seperti kau goblok. Iblis seperti kau, tidak Udah ngeluarin kata-kata nggak benar, diskusi kok gini. jalan-jalan Emosi Tuhan. dia, gemetaran, biji sakarnya loncat-loncat dia di bawah. Kau punya Ngamuk, satu, biji Nak. sakarnya tok kiri kanan, biji sakarnya begini dalam celana. Cepat. Apa diturunin? Apa diturunin aja? Diturunin aja. Coba Suma, lagi sekali, mana tahu apa bisa diwaraskan, Bang. Mulutmu sampah, Coba. sampah Suma. Dia ngatain orang. Mulutmu Aku sampah juga yang Suma. dibilang Saya nggak sampah. pernah, saya debat nggak pernah ngata-ngatain orang. Saya debat nggak pernah ngata-ngatain orang. Tidak Barusan pernah kau juga bahas ngapain? Kau agama orang. ngatain aku? Saya debat nggak pernah bahas orang. Lah, sarap. Barusan dia ngatain saya, Coba, goblok, ayo. dia pernah katanya. Sakit jiwa ente memang. Gangguan jiwa ente itu, gangguan jiwa. Gangguan jiwa emang. 19 ayat 1, coba 19 ayat. Gangguan jiwa ente. Surah 19 ayat 1. Gak usah kau bahas Al-Quran, kau membacanya aja nggak tahu, Bibelmu aja kau nggak paham. Udah, kau dibawa, kau ke gereja colok, pendeta abis itu, gitu ya. Orang baik-baik pertanyaannya, kau jawab sembarangan. Pertanyaan sederhana. Taruh dulu Tony ya. Banyuma mengatakan tadi iblis itu nggak goblok. Justru kalau nggak ada iblis memasuki Yudas, kamu nggak punya Tuhan. Karena kalau Yudas tidak dirasuki iblis, ya Yesus nggak ada mati toh. Bener Gitu loh, makanya ditanya. Gitu loh. sekali. Sederhana kok tadi. Kenapa diturunin si itu tadi? Naikin aja. Naikin lagi. Posisi 3 saja, Kanda. Oh gitu. Adminnya, jadi satu oten Bang Handi sebagai hostnya moderator. Siapa nih yang mau naik nih? Yang sopan lah tapi. Aku sih sebenarnya diam tadi, kalau kondusif diam gue di bawah. Kalau kondusif, Bang, ya. silakan. stres nggak ya kalau nemu orang-orang Kristen kayak gitu ya? Ya pastilah Bang. Pusing kali ya. Kamu padahal tadi udah tenang, jawab sopan, lembut. Dia Ngamuk dia. lucu sih. Stres nggak kamu? Iyalah pasti. Bang cuma Tiap hari. tahan ya diskusi sama seperti kayak gitu. Saya stres bang. Iya. Kamu kok kuat gitu Nas diskusi sama Udah biasa kita bang, harus sabar. Kalau cara menjawab pertanyaan orang bodoh itu adalah dengan diam bang. Ini kok ngirim-ngirim, ini gak usah dikirim dah. Aduh,
Saya turun aja ya Bang Juma ya, maaf ya. Enggak, maaf. Harus sabar memang. Teman Kristen yang sopan lah diskusi. Kalau nggak bertanya nggak apa-apa. Siapa yang mau naik bertanya? Ada Cimori, siapa sih Cimori? Banyak banget nih, siapa nih? Wish, permintaan banyak banget enggak? Yang Kristen dong yang naik. Jangan yang Muslim dulu ya. Siapa yang Kristen di sini? Ya ini dia nih kali. Silakan Bang, selamat siang Bang. Sore Bang. Woi, selamat sore. Sorry. Mau diskusi ya Bang? Iya bang, ayo bang, gas kita. Ya. Abang Kristen apa? Bukan? Saat Kristen. Oke. Ya. Masih proses penyaliban tadi masalah Yudas itu Bang. Anda paham nggak? Ya, silakan. Silakan Abang mulai dulu Bang, silakan. Turun dia. Kenapa diturunin? Turun sendiri kali. Jangan dit. Iya, turun sendiri kali. Coba cari lagi. Siapa lagi nih? Yang teman Kristen naik, biar nggak ngaco. 1 lawan 1. Mana Elia mana ya? Elia jam 4, jam 3 katanya. Oh bentar lagi dong. Sambil nunggu Elia, ayo naik satu siapa? Ah ini dia nih. Silakan Mbak, siapa? Cimori. Halo Bang Zuma, halo Bang Handi. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, tadi saya di chatin sama orang-orang umat Kristen. Saya direndah-rendahkan, dikatakan perempuan yang Udah cukup. Hah? Ya, terus. Jangan disebutin semua, Mbak. Jangan terlalu vulgar ngomongnya. Terus Mbak, Karena saya memeluk agama Islam oleh umat Kristen. mu'alaf ya? Karena saya tidak, saya bukan mualaf, saya lahir Islam, tapi ya belajar terus menerus kan, karena saya masih kecil. Nah di situ tadi saya di chat-chatin sama itu orang umat Kristen. Dia bilang kalau Allahmu itu sesat. Terus dia bilang Muhammadmu itu cabul. Terus bilang lagi perempuan itu di Islam itu direndahkan, diduakan, disebelaskan, diapakan, dipukul. udah kalau ada begitu Mbak, di blok aja, jangan dibaca. Langsung blok udah. Iya sudah ku blok, tapi dia maksa banget gitu. Dia mau mengkristenkan saya. Dia bilang adek, dia malah apa ya, mau mengajak saya ini pacaran mau menikahi saya. Terus saya bilang mohon maaf, di Islam kan saya lahir sebagai Islam. Terus saya bilang bapakku tidak menerima jodohku Kristen pasti, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang kalau misalnya saya menikahi kamu akan selamat semua sekeluarga lah. Itu maksudnya mereka mengklaim saya tidak selamat. Bagaimana itu? Silakan banyak Mbak, diedukasi sedikit baru turun. Iya, pekerjaan iblis itu memang selalu menggoda kan. Wa ikhwanuhum yamutunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Jadi iblis itu menjadikan orang non muslim itu sebagai prajurit di lapangan untuk menyesatkan manusia, dan mereka tidak akan pernah henti-hentinya menyesatkan. Itu yang perlu dipahami. Jadi hindari aja
orang-orang yang demikian karena tujuannya pasti untuk menyesatkan, bukan tujuan yang lain, itu udah pasti itu. Gitu. Jaringannya belum ini. Halo. Halo, Ya, selamat siang Bang Juma. siang Bang. Iya, baik. Bang Juma, Iya, kemarin dari mana ya yang tentang kesaksian Yunus di dalam perut ikan selama 3 hari? Boleh nggak abang saya minta ayat itu bang? Matius 12 nomor 38. Mulai dari 38 Iya, itu sampai 40. itu kan orang itu kan sebenarnya minta kan tanda mujizat daripada Tuhan Yesus kan, tetapi kata Iya. Tuhan Yesus, kalian hanya bisa melihat atau mengetahui tentang kejadian Nabi Yunus, tetapi orang itu maksudnya orang itu mau supaya Tuhan Yesus membuat mujizat. Arti yang maksudnya Bang Juma, dia turun ke dunia orang mati selama 3 hari 3 malam. Yang dimaksud adalah dia sendiri dengan wafatnya 3 hari dan dia bangkit, itu Bang Juma. Hanya kan di Itu- sini seperti Bang Juma bilang. Ya, Hanya kan seperti yang Bang Juma bilang, memang betul Tuhan itu satu. Kami pun betulnya itu Bang. Tuhan yang kita sembah Allah Abraham lah. Kalau kami sudah jelas ya, Allah yang kami sembah adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu. Jadi memang kalau kita umumnya katakanlah orang yang tidak mengenal tentang kitab suci, cukup dia mengaku langit dan bumi adalah ciptaan Tuhan pun itu salah satu bentuk daripada iman. Itu walaupun memang dia tidak punya karunia untuk memahami tentang nubuatan atau kitab suci. Yang Bang Juma selalu katakan Allah itu tidak bisa ibarat kalau mau dibilang Bang Juma kan yang tidak mengakui dia yang datang sebagai manusia. Itu yang beda. Tapi kalau kembali kepada Bang Juma mengakui Tuhan itu satu, Tuhan itu esa, kekal, sama Bang. Hanya cuma konsepnya ya orang abang tidak percaya dia yang datang dalam wujud manusia. Itu yang makanya. Tetapi kalau kita sama bilang Tuhan itu satu, Tuhan itu esa, sama Bang. Hanya kalau mau dibilang Bang Juma tidak percaya kalau dia yang datang dalam anak manusia atau wujud manusia. Itu Bang. Jadi sebenarnya tidak apa-apa, itu tidak akan jadi masalah. Abang punya bagian di kerajaan surga. Hanya kalau abang masuk dalam warisan atau anak-anak Allah itu tidak Bang. Karena hanya orang yang percaya kepada dia yang datang dalam manusia, itu maka yang disebut ahli waris atau anak-anak Allah. Tetapi abang Bang Juma bukan tidak ada tentang mendapatkan bagian dalam surga. Abang tetap dapat, hanya abang tidak percaya. Orang yang seperti katakanlah kalau Bang Juma ini kan IQ-nya tinggi, filsafatnya kan tinggi. Kalau masalah Al-Quran, Alkitab, udah dari luar kepala. Tetapi kepada orang yang bodoh saja, dia cukup mengakui langit dan bumi, pijaan dan junjung yang kita sebagai langit itu atap rumah kita lah. Cukup dia mengakui itu adalah ciptaan Tuhan pun dia dapat bagian dalam kerajaan Allah. Hanya kan iya. Ada lagi?
atau ada Bang Juma yang mau coba tanyain di mana abang nggak bisa menerima keilahian Tuhan Yesus? Di mana saja abang kasih jawaban, saya jawab. Oke. Iya. Jadi gini, Iya Bang. mengenai tanda Yunus dulu ya, itu yang Anda bawa. Iya Bang. Oh, boleh Bang. Boleh Bang. Iya. Ada beberapa mukjizat yang kemudian dijadikan dasar kenabian Yesus sebagai tanda bahwa beliau itu perantara kepada Bani Israel. Iya. Membangkitkan. Iya, betul itu memang. Iya. Membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Kenapa bukan itu yang dijadikan sebagai tanda untuk angkatan jahat? Kenapa harus diprioritaskan kemudian bangkit pada hari ketiga selaksa Nabi Yunus dalam perut ikan? Kenapa harus itu? Iya. Karena memang akan muncul orang-orang angkatan jahat dan orang yang tidak setia yang akan membawa-bawa nama Yesus dan mengajarkan orang di luar Yahudi menuhankan dirinya, sehingga angkatan yang tidak setia ini kemudian membatalkan firman Tuhan yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi menuju kepada pengajaran baru yang mereka sebut perjanjian baru. Maka tanda angkatan jahat inilah yang kemudian menjadi simbol. Apa itu? Bangkit pada hari ketiga. Nah, kalau ditanya, ini tanda untuk siapa bangkit hari ketiga ini? Ya, tanda untuk angkatan jahat. Itu tanda untuk mereka yang tidak setia. Dan benar saja, bukan? Orang-orang Kristen menerima pengajaran tentang perjanjian lama, tentang sabda-sabda Yesus. Itu kan berasal dari orang-orang yang kemudian mengaku dirinya sebagai pengikut, mengaku dirinya sebagai rasul, mengaku dirinya sebagai orang Farisi. Angkatan tidak setia, membatalkan firman Tuhan, lalu kemudian membuat aturan baru. Orang Yahudi sampai hari ini tidak beriman, tidak percaya kepada tanda Yunus itu. Bangkit hari ketiga itu mereka nggak percaya. Hanya orang-orang segelintir, orang-orang dari mereka yaitu orang Farisi yang kemudian percaya itu dan menjadikan itu sebagai simbol keagamaan. Maka muncullah Kristen. Nah, sekarang permasalahannya adalah tanda Yunus di 3 hari dalam perut ikan, anak manusia 3 hari di perut bumi, itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat, bukan? Angkatan tidak setia, bukan? Dan itu di mana? Di Kristen, kan? Kita mau lari kemana perginya? Tak bisa kita mau kemana. Kristenlah yang membuat, yang mengambil tanda Yunus ini sebagai simbol keagamaan. Kita nggak bisa membantah itu. Anda nggak bisa membantah. Coba. Benarkah Kristen mengambil tanda Yunus ini sebagai simbol keagamaan? Tanpa bangkit hari ketiga, Kristen gugur. Berarti yang mengambil simbol tanda Yunus, Kristen, tanda Yunus ini adalah tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Ya, selamat. Anda mengambil tanda angkatan jahat itu untuk agama Anda. Demikian. Oke, terima kasih Bang Juma. Tetapi yang ini saya nggak mau cari menang. Jadi kalau mau salah pun ya udah, menang pun saya nggak mungkin dibayar. Jadi nggak ada guna. Tetapi saya hanya menjelaskan saja apa yang saya imani ya, Bang Juma. Jadi yang diminta dengan orang Farisi, karena mereka tidak percaya dengan dia yang datang sebagai manusia, makanya mereka minta supaya Tuhan Yesus buat nubuatan. Sama seperti Bang Juma. Bang Juma kalau bisa mungkin bisa ngomong dengan saya, kau buatlah suatu pertanda mujizat yang besar. Kalau memang Tuhan Yesus itu datang sebagai anak Allah, hanya cuma satu manusia abang di muka bumi ini yang roh Allah itu berkenan kepadanya. Selain daripada itu kita hanya cuma ditiup atau diberi hikmat saja bang. Cuma satu manusia, makanya dalam kami cuma satu orang yang roh Allah itu berkenan. Abang percaya kalau Allah itu adalah roh atau tidak? Pasti abang bilang iya. Yang dimaksud dengan percakapan dengan orang Farisi Pak, yang 3 hari dia di perut bumi, itu maksudnya, makanya di dunia orang hidup pun dia sudah bersaksi bang. Jadi kalau ini
ingatlah, ini saya tidak mau cari menang, abang. Ini saya tidak mau cari menang, abang. Tetapi ingatlah omongan saya ketika abang sudah mati ya, sudah meninggal. Nama Yesus tetap berkuasa di bumi dan di surga. Kita sekarang di dunia orang hidup, Abang Juma. Abang tidak percaya dengan nama itu. Saya tidak mau cari menang, tapi saya mengingatkan saja abang. Ya, di dunia yang kita pijak atau dunia orang hidup, masih nama itu yang diberikan kepada Allah Israel. Ya, saya tidak butuh abang untuk percaya kepada saya. Besok lusa kalau abang mati, dibawa lo dunia orang mati atau orang kubur lah, abang masih bisa mendapatkan nama itu juga, walaupun tidak ada gunanya. Saya menyadarkan tidak ada guna bagi saya. Tetapi kalau memang abang dengar abang punya suara hati kecil itu bergetar, nah dengarlah itu bang. Kalau hati kecil itu rasanya kayak getar, nah dengarlah bang. Tidak akan datang kedua kali tentang hikmat itu. Bang ngomong ke topik aja bang. Supaya ke materi, abang bang. punya hikmat takut akan Tuhan sajalah. Bang ngomong ke materi aja bang, materi diskusi aja bang. Enggak, saya ngomong ke materi pun masih nggak menang. Jadi saya di sini nggak cari mau menang kalah. Saya menang pun nggak ada guna. Jadi tidak ada. Tapi saya hanya mengingatkan Bang Juma, karena Bang Juma ini kan seorang pengajar, ya. Kita kalau mempunyai jiwa pengajar, jangan kita jadi batu sandungan. Ingat Bang Juma, kata Tuhan Yesus, jangan sampai Bang Juma bawa 1000 orang datang ke hadapan Tuhan, tetapi Bang Juma kehilangan tempat di surga. Jadi Bang Juma itu menduduki tempat yang paling kecil. Bang. Saya sebagai moderator kok ini nggak membahas, ini kok curhat, nggak membahas materi gitu ya. Bang Juma juga suaranya kecil, Bang Juma kok nggak lantang. C. Iya, Suaranya kecil kurang. ya? Iya, coba tambahin volume. Cek. 1 2 tes mic. Gimana Bang Hendi? Masih Masih nggak sama? lantang kayak tadi pertamanya. Cek. Jaringan kali. Mic-nya coba mic-nya itu loh agak deketin, rapetin dikit. Ya, Cek. ya boleh. Sabar dulu ya. Ya. Cek. Masih ya? Masih ya teman-teman di bawah kecil ya? Tes mic. Ya udah. Oke. C. Udah bagus. Cek. 1 2 tes mic. C mic C. Udah, cukup. Oke. Lanjut. Lanjut. Ke materi dong, jangan curhat ah. Iya bang. Tapi soal kalau materi saya nggak bawa kitab, jadi nanti. Tapi kalau dari Bang Juma aja lah. Iya, yang tadi itu. Cuma ya- Tanda Yunus itu adalah tanda Iya, angkatan jahat. Sekarang saya tanya nih, saudara saya. Tanda Yunus Iya. ini untuk angkatan jahat atau angkatan yang benar? Enggak, coba abang baca aja lah. Abang baca aja lah biar lebih enak. Aku soalnya nggak bawa ini. Coba abang buka aja lah. Nah, Matius 12 di situ. biar nanti saya di. Ahli kitab, Ya, beberapa ya. dari ahli kitab dan orang-orang Farisi kemudian datang kepada Yesus lalu bertanya, "Guru, adakah satu tanda untuk kami?" Yesus kemudian berkata, Iya. "Angkatan jahat dan angkatan tidak setia Iya. ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan suatu tanda pun kecuali tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam Yunus berada di dalam perut ikan, demikian juga anak manusia berada 3 hari 3 malam di dalam perut bumi." Itu tanda. Maka muncul pertanyaan, apakah tanda Yunus ini tanda untuk orang yang benar atau tanda untuk orang yang jahat? Itu loh pertanyaannya. Aman kan pertanyaannya? Nah, saudara sebagai Kristen, Udah bang? iya, Udah, itu Bang? pertanyaan saya.
apakah tanda Yunus ini untuk angkatan yang benar atau untuk angkatan Oh yang iya. jahat? Oke bang, sebenarnya dikatakan angkatan yang jahat juga sebenarnya tidak, tapi mereka tidak percaya bang Juma. Makanya mereka minta suatu pertanda kalau dia betul-betul anak Allah. Makanya Tuhan Yesus bilang bang Juma, selama Nabi Yunus itulah pertanda. Tuhan Yesus bilang kepada mereka bang, kamu hanya bisa akan melihat dan cuma tanda Nabi Yunus itu saja. Jadi untuk tanda untuk mereka itu tidak ada bang, sebab mereka tidak percaya bang. Sama seperti bang Juma, kalau diibaratkan bang Juma yang tidak percaya dalam tubuh kemanusiaan itu kita diberi hukum-hukum Allah. Walaupun abang dengan saya kita sembah satu Tuhan abang, kecuali abang tidak mengakui Allah Abraham. Oke mungkin tetapi kalau abang mengakui abang yang abang sembah juga itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, sama bang. Hanya di sini abang tidak percaya dia yang datang dalam wujud manusia bang. Jadi kalau mau dibilang abang orang yang tidak percaya kepada dia yang datang dalam wujud manusia itu tidak masuk dalam anak-anak Allah atau waris pemegang ahli waris bang. Itu jadi kalau orang Kristen yang betul-betul mengimani dan menerima dia, itulah yang disebut anak-anak Allah. Tetapi hidup dalam anak-anak Allah itu kan tidak gampang bang. Kita harus hidup miskin di hadapan Allah. Itu sekaya apapun kita harus hidup miskin di hadapan Allah. Dah? Jadi mungkin ya itu aja lah bang. Ya, pertanyaan saya tidak terjawab. Ya, silakan. Ada lagi? Saya cuma menjawab pertanyaan abang yang itu. Itulah yang saya jelaskan, karena mereka ingin melihat suatu pertanda selain daripada Nabi Yunus yang tinggal selama 3 hari 3 malam di perut ikan bang. Jadi Tuhan Yesus bilang tidak ada lagi tanda untuk kamu. Sebab mereka tidak percaya bang. Iya, itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar. Sebenarnya kalau untuk kaum Farisi itu bang mau dibilang jahat, karena mereka banyak juga masih menyembah berhala bang. Makanya Tuhan masukkan kategori itu rombongan yang jahat atau angkatan yang jahat itu bang. Percuma sih diskusi kok. Taruh bahasa ini bang, musyrik bang. Bro, percuma Musyrik. diskusi karena dia gak punya Bible banyak. Dia gak tahu, gak ada Bible mau susah. Gimana? Enggak, soalnya suaranya pun putus-putus bang, jadi kurang bagus juga bang. Mungkin jaringan saya bang, suaranya kurang bagus bang, jadi kurang enak juga. Pertanyaannya Bang Juma, itu angkatan jahat yang minta tanda, orang angkatan jahat yang minta tanda atau angkatan baik yang minta tanda? Gitu loh. Iya bang, yang saya maksud itu kita tidak bisa, tapi Tuhan Yesus sendiri bilang angkatan yang jahat. Berarti Tuhan tahu orang ini adalah orang-orang yang jahat, yang kalau mau dibilang kalau di zaman sekarang kita bang, orang masih sebagian beriman betul, tetapi sebagian tidak. Seperti orang musyrik, artinya kan minta rezeki segala sesuatu itu di luar daripada Tuhan. Abang tahu kan arti musyrik itu? Arti musyrik sama penyembah berhala. Itu bukan topik itu yang dimaksud orang-orang jahat. Bukan itu. Aduh. Iya, tapi kan yang dimaksud adalah angkatan-angkatan yang jahat, bang. Pusing Bang Juma, nggak nyambung. Jadi gini, saya simpulkan ya. Ya, iya bang Juma. Angkatan jahat minta tanda, maka diberilah oleh-oleh tanda. Iya. Ini loh tanda buat kalian. Iya, diberilah tanda Nabi Yunus itu. Ya. Iya. Nah, ini tanda spesial untuk angkatan jahat, untuk mereka ingkari Iya. atau untuk mereka imani, untuk mereka percayai. Oh, ini loh tanda yang Yesus berikan 3 hari 3 malam dalam perut bumi anak manusia. Itu tanda untuk angkatan jahat. Bagi mereka itu hadiah, bagi angkatan jahat. Jadi yang menjadikan itu sebagai hadiah
simbol keselamatan, yaitu adalah bagian daripada angkatan jahat. Sederhana kok itu. Jadi yang beriman kepada bangkit hari ketiga itu adalah angkatan jahat. Selesai kita. Itu aja pun poinnya. Dan itu hanya ada di Kristen. Itu fakta kan? Benar nggak? Tapi kalau berbicara simbol Bang Juma, simbol kami bukan nubuatan tentang atau kejadian Nabi Yunus. Kalau abang simbol berarti kami simbolnya itu salib Bang. Nah, itu tapi dia. dengan kejadian Nabi Yunus di perut ikan itu tidak, itu bukan simbol. Tetapi simbol kalau abang bilang salib itu simbol. Seperti Nabi Musa meninggikan tiang ular, seperti itu juga. Itulah simbol daripada Kristen. Jadi kalau tadi Abang Juma bilang Nabi Yunus yang tinggal selama 3 hari 3 malam di perut ikan itu simbol, itu tidak, itu bukan simbol. Tapi kalau abang bilang simbol itu, simbol Kristen itu adalah salib, itu betul. Iya, itulah yang saya katakan Bang, bahwasanya angkatan jahat minta sebuah tanda dan tidak akan diberikan suatu tanda pun kecuali tanda Yunus. Itu loh. Dan tanda Yunus itu jelas kan sudah diberikan kepada angkatan jahat. Dan yang beriman kepada angkatan jahat hari ini ya hanya Kristen. Kita mau lari kemana lagi? Itu sudah jelas itu. Oh tidak Bang, kami tidak beriman kepada angkatan yang jahat itu Bang, tidak. Suara Bang Juma turun banget loh, kecil. Tidak. Lalu salib ini apa? Salib itu sebagai lambang Bang, sebagai lambang. Itulah yang dimaksud simbol, itulah yang lambang, itu tanda. Belum paham juga. Simbol itu tanda, simbol itu lambang. Udah ya Bang ya. Lambang. Gitu loh. Suara saya kecil Bang Andi ya? Kecil banget. Kecil banget. Coba betulin Ya, dulu. soalnya suara saya pun kayaknya kecil, mungkin pengaruh jaringan Bang, jadi agak kurang ini. Suara Anda bagus Bang. Jadi abang yang Bang Juma, jadi tentang dia yang berkata anak manusia akan tinggal selama 3 hari 3 malam di perut bumi. Itu maksud tujuan, apakah abang mengerti itu ditujukan untuk siapa? Apakah memang untuk dia sendiri? Maksudnya Tuhan Yesus tentang Itu dia yang meninggal 3 hari untuk 3 malam. angkatan jahat Bang, itu tanda untuk angkatan jahat. Hadiah. Iya. Hadiah. Hadiah untuk Maksudnya untuk mereka. ya. Oh tidak itu Bang, itu dia maksud dia berkata tentang dia yang akan wafat selama 3 hari 3 malam di perut bumi Bang. Makanya tentang pemberitaan Kristus itu Bang bukan saja di dunia orang hidup Bang, tetapi di dunia orang mati pun itu sudah ada. Percaya dan tidak percaya, tetapi ingatlah omongan saya Bang, kalau abang mati pun masih nama itulah. Percaya nggak percaya, saya tidak mau menang di sini. Itu nggak ada. Toh saya bukan dibayar. Udah cukup ya Bang. Itu bukan hanya. Jadi cuma itu saja. Ya cukup abang mengakui Tuhan itu satu, Allah itu satu. Itu sudah bentuk daripada iman Bang. Itu sudah lebih. Ya sudah tapi bentuk saya tidak daripada mau beriman Abang. kepada tanda Yunus. Nggak mau saya. Oh, kami Kristen pun bukan cuma tanda itu aja Bang Juma yang kami beriman, tetapi kami bukan masalah tanda. Tapi itu. faktanya Anda beriman Tetapi kepada tanda percaya. Yunus. Iya, saya percaya tentang apa yang, tapi itu kalau secara pengertian saya Bang Juma, orang-orang itu kan tidak percaya bahwa Tuhan Yesus ini anak Allah. Jadi mereka minta suatu pertanda daripadanya. Makanya dikatakan sama Tuhan Yesus Bang, cukup saja. Cukup saja kejadian atau suatu pertanda tentang Nabi Yunus. Cukup bro. Karena Kamu mereka kok- tahu bro, Nabi bro. Yunus itu tiga hari 3 malam. Bro, Ikan berulang-ulang di sana bro. Berulang-ulang di situ. Kamu kenapa sih ngotot banget itu Yesus itu Tuhan bro? Kenapa? Kok ngotot banget? Yesus kan manusia bro. Oh, saya gini Bang.
Oh enggak, memang betul bang, dia manusia tetapi roh Allah ada padanya. Jadi saya bilang, ini saya bilang sama abang ya, sampai saya mati pun tetap dia yang datang dalam nama Tuhan. Sekalipun Tuhan yang esa itu tidak bisa kita lihat bang, ya. Nah, Tuhan kamu ada tidak bisa berapa? kita Bang? meraba, ya. Tuhan kamu ada berapa? Hah? Tuhan kamu ada berapa? Tuhan saya cuma satu. Siapa? Tuhan saya cuma satu. Siapa? Hah? Siapa itu? Dia telah mengenalkan siapa? Dia Iya. telah dia telah mengenalkan namanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya Kristus udah. itu artinya dia yang suci. Jadi Atau kalau di Islam, Ya udah cukup Yesus. Ya udah Yesus. ah, Udah. ya. Itulah. Jadi kalau abang mau tanya siapakah Tuhan Allahmu, itulah nama yang diberikan. Ya udah. Berarti bapaknya Yesus bukan Tuhan. Tapi ya? kamu tidak percaya. Artinya bukan. Hah? Jadi Yesus Tuhan, bapaknya Yesus bukan Tuhan. Oh, tetap Tuhan. Berarti dua Tuhan. No, tidak. Tidak. Yesus dan Ya, Bapa. Yesus itu adalah Tuhan. Itu adalah nama Tuhan. Yesus dan Bapa itu beda atau sama? Kalau abang bilang Yesus dan Bapa itu sama atau tidak? Gini bang, arti Bapa itu dia yang Iya. Allah yang kita bilang ya, Jawab atau dulu. Allah. Jawab dulu, supaya- sama nggak atau usah, saya beda? nggak akan menang di sini. Jadi cukup abang dengar aja. Aduh. Oke bang. Oke, saya jelaskan. Ya, Yesus itu adalah nama yang diberikan kepada manusia. Saya nanya itu. Kalau mau percaya. Tetapi Aduh. kalau kembali ke kita memanggil Pertanyaan saudara, Yesus dan Bapa itu sama atau beda? Dijawab dulu kalau sama. Ya capek deh. Apa sih? Capek deh apa sih? Cuma kok benar suaranya berbeda sama yang kemarin. Pertamanya Ya, tadi nanti- sama si Jack bagus. Nanti saya ganti ini perangkat Bang Andi. Nanti saya alihkan ke hostnya. Oh, shalom. Iya, salam. Nanti saya naik. Sambil nunggu Elia ya. Iya, Pak Joni, silakan Bang Joni. Apa? Gimana ya? Kalian juga nggak paham. Kalian juga nggak nerima Tuhan Yesus. Jadi, Yesus itu Tuhan ya, Bang. iya. Sejak kapan dia menjadi Tuhan? Hah? Sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Sejak kapan jadi? Ya, kalau kalian bilang begitu, sejak kapan kalian Tuhan nggak bisa kami jelaskan sama kalian. Kalian juga nggak paham. Nah, bagaimana kita mau paham sih itu nggak bisa menjelaskan? Ya kan? Iyalah, kalian nggak paham. Kalian cuma egois kalian yang kalian bikin. Kalau begitu saya tanya Bang, waktu di dalam kandungan Yesus sudah Nah, pertanyaan sederhana, waktu Yesus di dalam kandungan 9 bulan, dia sudah menjadi Tuhan atau belum jadi Tuhan? Dia udah jadi Tuhan. Oh, Tapi iya. kalian nggak paham. Ya udah, berarti Bunda Maria mengandung Tuhan. Bukan mengandung, Jo. Dia turun, cuma kalian aja nggak paham. Makanya saya bilang, kalau Orang Bunda kalian Maria, paham, Bunda Maria mengandung loh, 9 bulan. kau tahu dari mana mengandung? Saya tanya, kamu tahu dari mana? Berarti Bunda Maria nggak mengandung? Iya, kau tahu dari mana? Iya, di Bible Saya jelas tanya, kok. kau tahu dari mana? Dari Bible dibaca Bisa kita Bunda tahu Maria dari mana mengandung. Oh, ini gimana sih kok nggak ngerti Bible Iya, diskusi orang saya ini? tanya, kau tahu dari mana? Saya tanya. Pada bulan ke-6 itu Bunda Maria mengandung. Iya, tahu dari mana? Dari Bible lah dia mengandung. Dari mana lagi? Pokoknya Yesus itu Tuhan udah. Iya, Turun dari surga. Ya udah turun lah kalau Iya. pokoknya. Pokoknya. Saya naik ambil ini. Iya. Saldi ambil ini Bang Juma pakai akun lain, HP yang satu. Jadi mendem suaranya di sini. Pakai HP yang satu Bang Juma. Kalian cuma percaya sama
Nabi Muhammad aja sama itu ajanya kalian. Iya bang, iya bang. Tapi anda nggak bisa jawab loh. Sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Nggak bisa jawab loh. Suara saya kecil. Sejak turun dari inilah Dari mana? ke bumi. Berarti lewat kandungan dulu toh. Tidak usah, kenapa enggak pakai HP saya aja? Lu pikir Kita Yesus nggak bisa bilang dari kandungan itu. terus Yesus datang ke bumi lewat mana? Dari Maria. Ya berarti di Tapi bukan dari kandung. kandungannya. Loh, Karena terus gimana? Taruh kita di juga- punggung. Taruh di punggung. Pokoknya kalian nggak ngerti, udahlah, nggak usah kalian bahas tentang Tuhan Yesus. Kalau kalian nggak percaya sama Tuhan Yesus, Enggak dibahas, gue mau nanya kan ini kamu bro Tuhan ya, Yesus. ini aku bilang sama kalian ya. Iya silakan Ya, bang. semoga kalian sehat selalu kalian ya. Semoga Oke, Bang. kalian dipanggil Tuhan Yesus secepatnya ya. Bang Joni gak mau hibur saya bang. Gak usah lah. Hibur Kalian nggak kami lah ngerti bang. tentang Tuhan. Kami butuh hiburan bang. Alah, kalian nggak ngerti tentang Tuhan Yesus, sudah lah. Walaupun memang. saya nggak pernah baca Bible, tapi kalian Tapi apa, Bang? terlalu menjelekkan Tuhan Yesus saja. Lu kok siapa yang menjelekkan orang nanya? Gak boleh begitu bang. Siapa yang menjelekkan gak boleh gitu. Nggak, kalian dikasih paham tapi nggak ngerti. Tapi kalian maunya kemenangan kalian sendiri. Siapa bang? Dijelasin juga nggak ngerti. Maunya begini, Be, udah dijelasin nggak ngerti. Gak ngerti gimana bang? Ya nggak ngerti lah, udah dijelasin sama Bang Aprianto kok tadi. Tapi kalian nggak ngerti. Coba tes Bang Nyoma. Iya, tes. Masih mendem ya? Bener. Nggak kayak biasanya. Satelit katanya bagus. Iya bagus sih buat, tapi nggak lantang kayak kalah adu suara kalah pasti. Gitu. Ya bagus lah kalau cuma ngobrol biasa ya bagus kalau gantian. Tapi kalau seru TikTokan ya kalah. Iya. Biarin aja Bang Dek. Ikutin aja. Ya udah. Mana yang satu nih? Yesus Tuhan. Sejak kapan Yesus Tuhan? Janganlah. Yang penting percaya saja. Ini satu persatu naik Injil di Banyuwa supaya ninggalin ini. Parah deh. Lucu-lucu nih sore. Aduh. Kami di sini anti niska bro, nggak boleh kita nista. Kalau suaraku gimana yang di YouTube? Masa distorsi sih? Suaranya Bang Handi bagus. Bagus ya. Iya. Halo. Iya Bang Leon. Nah, Mana Bang? selamat sore. Sore Bang. Iya Bang Leon, ada yang mau disampaikan? Tadi kan bilang Yesus bukan Tuhan kan? Iya, benar Bang. Yesus sendiri yang ngomong dia bukan Tuhan. Bukan Yesus ngomong. Nah, itu jelas di Bible. Yesus berkata, aku utusan Tuhan. Karena utusan Tuhan, makanya dia anak Allah bukan Tuhan. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Yang Tuhan hanya satu, Allah sendiri. Bapaknya Yesus itu Tuhan. Oh iya, pintar kau. Jadi Yesus utusan Tuhan ya. Yesus Kristus. Iya udah, Yesus utusan Tuhan ya Bang ya. Nah, utusan dari Allah itu. Iya, utusan dia, bukan Tuhan dia. Berarti dia bukan Tuhan. Hanya ada roh Allahnya di dia. Waduh, gimana itu Bang coba? Berarti dia manusia yang kerasukan roh gitu ya. Bukan roh Allah. Bukan roh jahat tai. Iya. Dia kerasukan roh Tuhan, roh dewa. Gitu intinya. Benar nggak? Bukan kerasukan. Loh, dia manusia. Kerasukan berarti kerasukan setan. Bukan setan yang merasukinya, dewa. Kau tahu dewa itu apa? Theos.
Dewa itu roh. Kan kalian menyembah roh, benar nggak? Kami menyembah Tuhan Allah Tuhan yang umat Islam melalui itu. Yesus. Tuhan yang umat Islam itu kalau Allah. Yang mana yang Sama, benar kami ini? juga menyembah Allah melalui Tuhan Yesus. Maksudnya gimana? Anda menyembah pencipta langit dan bumi melalui manusia Tuhan gitu? Yesus. Melalui manusia? Tuhan Yesus. Ya. Karena Bapaknya yang ngutusnya, yang ngutus Yesus ke dunia. Iya, yang mana yang Tuhan sebenarnya ini? Anak atau Bapak? Bapaknya lah. Nah, berarti anak bukan Tuhan kan? Dia perantara dari Bapaknya. Iya, berarti anaknya bukan Tuhan kan? Berarti Anda menyembah yang bukan Tuhan. Ayah mah. Karena perantara dari Allah, makanya kami menyembah Yesus. Iya, berarti Anda menyembah perantara kan? Benar enggak itu menyembah perantara itu diajarkan? Pusing. Pusing. Iya, Pusing. karena kalian tidak mengerti lah. Loh, Anda yang tidak mampu memberikan kami pengertian karena iman Anda itu tidak masuk akal. Masuk akal lah. Dia Terus kenapa Kristen masih bisa bertahan sampai sekarang? manusia kemasukan Tuhan. Manusia kemasukan Tuhan. Tubuhnya, tubuh manusia tapi masuk Tuhan di dalamnya. Itu namanya kerasukan. Bukan. Kalau orang kemasukan setan, kerasukan setan. Orang kemasukan malaikat, kerasukan malaikat. Orang kerasukan Tuhan, ya kerasukan Tuhan. Manusia kerasukan Tuhan, berarti Tuhanmu itu bisa merasuki orang. Kan lucu. Ya mah bukan begitu. Lalu, Allah mengutus Yesus ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia, itu saja. Tuhan mengutus Tuhan untuk menebus dosa. Emang Tuhan tidak bisa mengatakan dosamu telah kuhapuskan? Kenapa harus menjadi manusia? Itu konsep dewa-dewa itu. Biar manusia tahulah antara jahat dan baiknya. Nah, orang-orang sebelum Kristen orang sudah pada tahu mana yang jahat, mana yang baik. Kau tahu Tuhan? Kau pernah lihat Tuhan tidak? Tuhan itu tidak bisa dilihat karena dia bukan makhluk. Iya kan? Yang kau bisa lihat hanya Yesus kan? Makanya Yesus bukan Tuhan. Itu tadi, itu perantara dari Tuhan. Iya, tapi Yesus bukan Tuhan kan? Iya. Tapi Tuhan Nah, Kristus, Yesus Kristus dia. Yesus Kristus yang diutus Bapaknya di surga, itu saja. Iya, Untuk berarti ke Yesus dunia kan untuk bukan menebus Tuhan. dosa-dosa manusia melalui salibnya, menanggung secara dosa manusia. Iya, itu ajaran dari mana itu kamu dapat? Iya mah. Ajaran kami memang begitu. Ya itulah ajaranmu yang kutanya, ajaran dari mana? Dari Kristen lah. Oh, bukan dari Yesus kan? Iya mah. Namanya Kristen pasti ajarannya turun dari Yesus. Mana ada Yesus mengajarkan seperti itu? Ada-ada aja. Yesus menyebarkan kitab suci toh. Oh, di mana Yesus mengajarkan kitab suci? Mana ada Yesus mengajarkan kitab suci? Itu murid-muridnya 12 orang itu yang menyebarluaskan kitab suci. Yesus, astaga ini orang nih. Memang gak ada otak. Gak boleh ngomong gitu Yesus itu tidak mengenal Kristen. Kristen itu agama dari Romawi. Terus? Ya agamamu itu bukan agamanya Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan kekristenan. Yesus itu agamanya agama Yesus Yahudi. tidak mengajarkan kekristenan. Coba jelaskan. Yesus tidak mengenal agama Kristen. Yesus tidak mengenal agama Katolik. Bahkan Yesus tidak mengenal buku-bukumu itu yang kau anggap perjanjian lama, perjanjian baru itu Yesus tidak kenal. Kau dapatnya dari mana itu? Sampai Yesus tidak kenal. Ya Yesus hanya untuk Bani Israel. Iya. Memang kado. Mana dalilnya bahwa Yesus diutus untuk orang Indonesia? Ada? Gak ada kan? Nggak ada. Nah itu dia makanya. Kita hanya beda keyakinan saja. Protes banyak sana sini. Kenapa jadi stres?
Enggak stres, kita satu Tuhan, Co. Hanya ajaran kami melalui Yesus baru ke Tuhan. Mana ada Yesus mengajarkan Kristen? Ada-ada aja. Kalian itu bukan pengikut Ini Yesus. pintar. Kalian ini pintar apa nih, logika saja, yang berpikir pakai logika bukan pakai hati. Kalian itu bukan pengikut Yesus. Kalian itu pentuhan Yesus. Kalian itu penyembah Yesus. Ngerti nggak? Tapi kami menyembah Allah melalui Yesus, itu saja. Menyembah Allah melalui Yesus. Tapi Yesusnya Berdoa tidak kepada merasa. Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Tuhan Yesus untuk menyampaikan kepada Bapaknya. Gitu saja itu. Tidak jauh. Iya, tapi kenapa Yesusnya yang disembah? Iya, karena dia utusan Bapa. Ya kalau dia bilang utusan dari berarti kan tadi dia bukan kau. Bapa. Utusan Bapa, perantara. Ya, cuman perantara, terus Kau mau kenapa pergi ke Bapa? Yesus kan pernah bilang, jika engkau pergi ke Bapa, tidak melalui aku, bagaimana itu lanjutannya? Iya, Yesus itu cuma Kau kan jalan tahu menuju kitab suci. kepada Bapa. Nah, kalau tidak Yesus- melalui aku, Nah, Yesus jalan menuju kepada Bapa. Tapi Yesus bukan Bapa, dia hanya jalan. iya. Iya, Yesus ada jalan untuk ke Bapa. Ya terus Gitu. kenapa Anda sembah jalannya? Ayo mas, apa yang sembah jalan? Kau ini otak pintar kah bodoh ini? Jadi Yesus itu bukan sembahan Anda. Teman kami, tapi kami sembah lewat Yesus untuk menyampaikan Itu dia. ke Bapaknya. Ah, kan lucu. Siapa yang menyembah Yesus? Oh, habis itu bertanya lagi, siapa yang menyembah Yesus? Anda akui sendiri Anda menyembah Yesus. Jalan menuju Jakarta itu bukan Jakarta. Bedakan. Nah, tapi kau melalui jalan kan? Iya, Bukan tapi langsung ke Jakarta. tapi jangan Anda menjadikan jalan itu sebagai Jakarta. Misalnya Anda dari Timur Leste mau ke Jakarta, jangan jalan yang menuju ke Jakarta itu yang Anda anggap Jakarta. Tapi kau melalui jalan kan? Iya, Kami melalui pastilah. Yesus. Kami melalui Yesus. Yesus adalah jalan. Nah, kenapa Anda menyembah Yesus kalau gitu? Iya, karena dia adalah jalan ke surga. Loh, Ah, apakah jalan ke Jakarta itu adalah Jakarta? terus kau tidak ke Jakarta langsung terbang langsung muncul ke Jakarta. Saya Melalui tanya, jalan. apakah jalan ke Jakarta itu adalah Jakarta? Bukan jalan lain, Jakarta lain. Nah, terus kenapa kamu menyembah jalan? Dengar dulu. Jalan hanya perantara untuk menuju ke Jakarta itu. Iya, terus kenapa Kau kamu bisa muncul menyembah? dari sini ke Jakarta. Terus kenapa kamu menyembah jalan? Iya, kau tanpa jalan kau bisa sampai Jakarta. Tapi kenapa kamu menyembah jalanan? Oh iya mah, nggak ada otak kau nih. Nggak ada otak kau. Otaknya yang mampet. Mamat, coba jelaskan sudah kalau kau berani. Kau. Jalan menuju Jakarta, Kau apakah baca Jakarta? kitab suci dari awal sudah sampai akhir belum? Jalan menuju Jakarta, apakah Jakarta? Bukan jalan lain, Jakarta lain. Itu sama dengan jalan kau ke Bapa melalui Yesus. Nah, Itu saja. berarti Yesus lain, Bapak lain. Bapa lain karena Yesus anaknya lah. Koi ini hampir. Terus kenapa kamu menyembah jalan anaknya? Iya, karena utusan Allah. Ya udah kalau begitu kamu nggak usah ke Jakarta. Anggap saja jalan itu adalah Jakarta. Iya, mak. Kau tanpa jalan kau bisa sampai ke Jakarta tidak? Berarti kami tanpa Yesus kami tidak bisa ke Bapaknya. Itu saja. Iya, tapi kenapa Yesusnya dianggap Bapak? Bukan, kami tidak anggap Yesus Bapa. Kami anggap Yesus Kristus. Tapi kenapa disembah? Untuk jalan ke Bapaknya itu. Dia menunjukkan jalan ke Bapaknya. Yang mana yang harus disembah, Bapak atau Yesus? Dua-duanya toh. Berarti kamu Kau menganggap menyembah Allah Tuhan. Kau menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Tapi lewat Yesus. Kami menyembah Yesus. berarti kamu menganggap jalanan itu, Kau dengar. berarti Dengar kamu dulu. menganggap jalanan ke Jakarta itu Dengar Jakarta. dulu. Dengar dulu. Kami menyembah Yesus untuk sampaikan kepada Bapaknya. Itu saja. Berarti kamu Mengerti? menganggap Belum. bahwa jalan ke Jakarta adalah Jakarta. Bukan. Bukan.
Kami menganggap faktanya Yesus kamu itu menyembah Yesus. beda dengan bapaknya. Kami Yesus dengan Terus kenapa bapaknya kamu beda. kenapa kamu menyembah Yesus juga kalau begitu? Iya, karena anaknya Allah. Karena bapaknya yang mengutus dia ke dunia. Dengar? Untuk melalui La salibnya haula wala untuk quwata menebus illa dosa-dosa billah. manusia itu saja. Karena perbuatan manusia yang kurang masuk di baik. situ ternyata. Makanya Allahnya ternyata ke mengutus situ Yesus. ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya Dengar ke situ. dulu. Dengar dulu. Kenapa jadi begini? Hah? Kenapa jadi begini? Sembahan kamu ada berapa, bro? Yang kau sembah ada berapa? Ya mah, hanya satu. Siapa? Tuhan Allah. Bukan Yesus. Yesus itu perantara. Dengar? Yesus itu anak putranya. Perantara, dengar? Ayo Bang Andi, ayo Jadi mainkan Yesus, Bang Andi. jadi Yesus nggak disembah ya? Kami tetap sembah kepada Yesus untuk menyampaikan ke Bapaknya itu saja. Jadi sembahmu ada berapa? Boleh ngaco. Terus kalian sembah apa? Sembahan kamu ada berapa? Kalian sembah apa? Iya, tanya dulu sembahan kamu ada berapa? Jawab. Bagaimana Sem- ceritanya ke mereka nih? Bingung dia sembahannya Kalian dua. mikirnya pakai Dia mau bilang logika, dengar. dia mau bilang dua, nggak Kalian mungkin. mikirnya pakai logika. Sembahan kamu ada berapa, bro? Ayam mah. Oh iya, Mak. Bro, sembahan kamu ada berapa? Kamu jangan bingung. Kami berdoa hanya satu saja. Berdoa untuk menuju ke Bapa. Oh, jadi Tuhanmu cuma, Allah. jadi sembahanmu cuma satu. Bisa. Jadi Yesus bukan sembahan ya? Yesus hanya perantara. Jadi nggak disembah? Ngerti? Disembah nggak? Berdoalah melalui Yesus. Berdoa melalui Yesus untuk menyampaikan ke Bapaknya lah. Oh, jadi Yesus nggak disembah ya? Nanti Noy. Lebang ngerokok dulu. Cari teman. Pada bingung mereka ini. Bingung ini, bingung dia. Mengerti. Kadang sembahannya dua, kadang satu. Kalian apa nih? Cari tahu tentang Yesus ini kalian suruh baca kitab suci kah belum? Kamu tinggal di mana, bro? Kalimantan. Oh, Kalimantan. Sembahanmu dua apa satu? Kita sama-sama satu keyakinan kepada satu Tuhan saja, satu untuk Tuhan Allah. Kenapa dari protes banyak begini? Berarti Yesus bukan Tuhan ya? Berarti kalian Yesus bukan Nabi? Nabi dia. Iya kan? Memang enggak? Otak. Nabi pertama kalian siapa? Nabi Adam. Kejam kali nih bertanya. Kedua? Ada 25 nabi. Nabi Banyak Isa Nabi nabi. keberapa? Nabi ke 24. Nabi Isa Nabi keberapa? 24. Dari Bro, Tuhanmu ada berapa? Kalian berdoa omong dengan Nabi Muhammad kan? Kalau berdoa langsung aja, nggak perlu melalui Nabi Muhammad. bukan Tuhan atau Tuhan? Bukan manusia dia, Nabi. Kenapa sebut? Pas di sholat itu kenapa sebut? Ya bersolawat namanya itu. Woi sama aja, sama kayak kami. Emang kamu ada solawat? Mana? Emang kamu ada solawat? Enggak ada. Tidak ada. Jadi sembahamu ada berapa nih, buruan ah? Iya mas, satu aja lah. Siapa? Allah di surga. Berarti Yesus nggak disembah? Yesus adalah perantara sudah. Yesus adalah perantara sudah. Selesai. Oh, jadi Yesus nggak disembah ya? Ya udah, baik. Kok kamu ngomong kasar sih, bro? Bingung dia pergi sendiri. Salah ngomong tadi sembahannya dua, baru bilang satu. Tapi dia sih lebih pintar ini loh daripada yang tadi. Dan juga suaranya nggak lantang loh ya, makanya mana ya? Mana Elia belum nongol ya? Janjian katanya jam segini.
Tunggu, yang mau minta yang Kristen siapa? Siapa? Ini nih, dulu ya, siapa? Halo, The Truth. The Truth. Dia naik doang, di mute gua turunin ya. Nggak boleh banyak-banyak di atas. Nggak mau ngomong dia. The Truth, ngomong-ngomong gua turunin ya. Ini akun cadangan saya ini, di teman-teman yang di follow akun cadangan ini, follow ya, follow dong. Akunku mati satu tadi ya. Wah, ada Bang Purba nih. Kalau di follow ya akun saya ya. Ini akun cadangan nih, termati lagi akun gua. Bang Purba, Ya, gimana kabar Bang? baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya Bang Purba ya? Shalom. Kristen, Bang. Oh Kristen Bang. Tapi kita toleransi, Bang. Oke Bang. Soalnya saya banyak teman Purba Bang di Bekasi, Bu. Purba semua. Oh, banyak Bang Purba. Ada Karo, Simalungun, ada Toba. Oh iya. Sehat ya teman-teman di sana ya Bang ya. Puji Tuhan, Bang, sehat semua, Bang. Orang kita orang perantau harus sehat-sehat, Bang. Abang di luar Medan? Di Bintaro, Bang. Tangerang. Tangerang sana. Iya. Abang? Aku di Bekasi Bang. Oh, Bekasi. Aduh, itu punya teman di situ Purba juga. Iya, banyak Purba di sini. Iya, rata-rata Bekasi. Karena murah di situ kan Bang ya, rumah-rumahnya. Ya, sederhana lah. Iya, makanya banyak situ yang orang-orang Batak beli rumah di sana. Betul. Halo, Bang Juma. Ya, silakan Bang. Salam-salim sama Bang Juma. Kenal-kenalan. Iya, saya. Ya, halo. Iya, Bang Cing. Juma. Suara saya kedengaran nggak? Iya, kedengaran. Oke, baik. Gimana Bang? Saya respect sama Bang Juma, tapi terlalu, kalau menurut saya ya, terlalu over gitu, terlalu over mengenai tentang apa kekristenan gitu ya. Ini menurut pandangan saya, Bang. Iya. Kalau boleh tahu, Abang dulunya Kristen apa emang asli dari Muslim, Bang? Saya Muslim, alhamdulillah Muslim dari lahir Bang. Oh, mengenal kekristenan itu dari mana, Bang? Belajarkah atau pernah ikut teologi? Saya belajar otodidak dan beberapa guru teolog saya. Secara otodidak dan saya berguru kepada beberapa orang yang memang dulunya belajar teolog. Oh gitu. Siap. Gurunya itu pendeta kah, Romo kah apa? Kebanyakan mereka itu mantan, mereka mu'alaf. Oh, sama maaf Bang tanya, sama Doditan? Donditan beliau sahabat, beliau saudara saya. Oh, dia kan dari Nasrani ke ini kan Bang, ke Islam? Ya, kalau beliau mu'alaf, betul. Mu'alaf ya. Saya sih apa ya? Kalau untuk ini sih saya toleran ya Bang ya. Cuman untuk kekristenannya terlalu ibaratnya untuk saya mendengar ini terlalu fanatik ke Kristen. Tapi kalau untuk mengajar ke Islam tentang Kristen ke Islam supaya apa? Supaya mereka lebih tidak pindah lagi atau gimana, itu terserah Abang gitu kalau menurut saya ya. Nah, kalau ini curut apa dari sudut pandang saya kan banyak gitu Bang ya yang dari Kristen mualaf ke Islam gitu ya. Betul. Itu saya lebih toleran kalau mereka tidak menghina, kalau udah pindah aja lah ibaratnya seperti itu ya. Tapi kalau misalkan mereka menghina-hina tentang agamanya, agamaku gitu kan di Islam juga ada dibilang di hadis berapa di Al-Quran saya lupa,
agamamu, agamaku, agamaku gitu kan bang ya. Betul, betul, betul. Iya, jadi kan kita kan di Indonesia ini 5 agama ya. Iya. Kalau nggak salah 5 apa 6 lah gitu kan, ada lagi tambahan Tionghoa gitu ya kalau nggak salah ya. Ada tambahan kalau nggak salah itu. Nah, saya sih lebih tolerannya janganlah menjelekkan gitu. Kalau misalkan toh udah pindah ya silakan pindah gitu. Ajari agama sesuai Al-Quran. Jangan menghina-hina. Tadinya jadi dari Kristen pindah ke Islam. Terus menghina Kristen jelek-jelek, perpuluhan apa segala macam. Terus menyembah, ya kalau Katolik menyembah ada Bunda Marianya ya kan. Dia juga ada, itu kan beda-beda pandangan kita. Ke Kristen, Protestan sama Katolik itu beda pandangannya aja sih, cara ibadahnya doang gitu. Tapi kalau untuk satu jalan keselamatannya sama-sama melalui Yesus Kristus kalau menurut pandangan saya bang ya. Iya. Ya kalau menurut agama abang Muslim ya silakan ajari sesuai agama dan kepercayaan abang gitu. Jadi saya respect seperti itu bang, sesuai agama masing-masing. Kalau misalkan abang ajari agama abang Islam, ya udah ajarin tentang Islam, Nabi Muhammad, tentang ini apa segala macam. Jangan menyudut pandang tentang agama Kristen gitu bang, maksud saya. Iya. Iya, Baik. kalau saya lebih respect begitu bang. Itu, cuman lebih respect lagi saya pengen ngelihat muka abang nih bang. Kenapa aku pakai masker bang? Iya. Tadi sudah loh bang. Maksudnya Iya, saya gini belum loh. lihat. Saya baru masuk ini bang. Iya, soalnya kan banyak di sini netizen katanya banyak yang pengen melihat muka abang gitu bang. Iya, sering pun kita buka masker di sini bang. Iya, soalnya waktu saya lihat itu konten abang sama Donditan, itu juga abang pakai masker dan Donditan bilang emang sekarang masih COVID, malah dibilang gitu kan. Saya Iya, dengar betul, gitu bang betul. ya. Iya. Jadi Itu kalau kan berbicara mengenai privasi lah, itu nggak bisa diganggu. yang abang tadi sampaikan ya bang Purba, Iya. kami ada ustadz, kami ada ulama, kami ada para kiai kemudian yang punya kompetensi untuk melakukan pembinaan akidah, pembinaan akhlak, pembinaan syariat kepada umat Islam. Tapi tidak ada kemudian selama puluhan tahun yang tampil untuk sebagai pembela akidah di tengah-tengah non-muslim. Tidak ada yang bersentuhan langsung untuk menyampaikan data-data Al-Quran terkait dengan instruksi Allah kepada orang-orang non-muslim. Maka lahirlah kemudian yang disebut apologet Islam. Ya, kamilah ini orangnya. Kenapa kami hadir? Karena di sosial media, bahkan di dunia nyata, serangan-serangan terhadap akidah Islam itu sangat-sangat masif, terstruktur, terencana. Maka kami hadir kemudian untuk melakukan pembelaan akidah. Jadi kalau misalnya saudara kenapa tidak fokus saja? Sudah ada ulama, sudah ada kiai, sudah ada syekh, mubalik, dai yang memang fokus kepada pembinaan akidah. Kami hadir di sini kemudian untuk membentengi akidah umat Islam dari ronrongan misionaris kristenisasi. Karena kristenisasi itu kan adalah pencanangan dari sejak agama Katolik itu dibentuk, dari sejak Bible Perjanjian Baru itu dibentuk. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Barang siapa yang percaya baptis, barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, Kristen datang ke Nusantara dengan menggunakan berbagai macam trik, dengan berbagai macam pola, dengan berbagai macam cara untuk mencari pengikut. Sehingga kami hadir untuk membentengi itu. Lawan kami bukan cuma Kristen aja, lawan kami Bible-nya. Bible-nya Kristen, kitab yang dianggap suci oleh orang Kristen itu lawan kami utamanya. Karena di Bible itu sudah mengambil istilah-istilah Al-Quran untuk kemudian lebih mudah dipahami oleh orang-orang awam agar mereka memahami bahwa ternyata Bible, Alkitab dalam hal ini adalah agama yang sama seperti Islam, menyembah juga kepada Allah. Nah, ini mungkin Kristen awam yang tidak belajar tentang teologi, yang tidak belajar tentang kristologi, itu tidak paham apa tujuan lembaga kitab Indonesia menggunakan istilah-istilah Al-Quran di dalam Bible. Sebenarnya tujuannya itu untuk mengkristenkan umat Islam. Maka kami hadir sebagai apologet bang,
untuk membentengi akidah umat kami. Tentu dengan berjalannya waktu, di situ ada berbagai macam penilaian dari aspek kacamata masing-masing. Seperti abang menilai saya keras, menilai saya kebablasan, menilai saya over dan seterusnya. Ya itu tergantung kacamata orang melihatnya. Tapi saya pribadi mengatakan tergantung lawan saya. Kalau lawan saya itu keras, maka Al-Quran pun mengatakan illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka, ya saya harus keras. Keras dalam arti kata penegasan. Saya harus tegas. Demi apa? Untuk meluruskan akidah yang kemudian dibengkokkan oleh orang-orang yang menginginkan adanya akidah umat Islam itu didangkalkan. Sederhana sih sebenarnya itu bang. Saya dialog dengan siapapun, dengan strata pendidikan apapun, dengan metode apapun, saya fine-fine aja. Saya tidak harus tampil keras, harus tampil enggak. Saya dengan siapapun bisa berdialog. Teman-teman Kristen yang baik, yang santun, mari kita berdialog. Teman-teman yang ternyata lebih memilih jalan hujat seperti kiamat, seperti bom-bom, seperti Christian France, dan kemudian yang lain-lain itu seperti kiamat dan seterusnya ya. Saya pun bisa ikut warna mereka, dan kita Islam tidak pernah gentar dengan itu. Begitu saudaraku purba. Jadi yang pertama kali yang harus dipahami di sini, serangan datang itu dari Kristen. Kami hanya bertahan saja. Apa pembuktiannya? Terjemahan Al-Quran meskipun kita mayoritas di Indonesia ini, tidak pernah terjemahan Al-Quran itu menyentuh esensial akidah saudara-saudara Kristen. Andai saja kami ingin culas seperti yang ada, maka Nabi Isa akan kami ganti jadi Yesus. Supaya orang-orang minoritas ini ketika membaca terjemahan Al-Quran, oh ternyata di Al-Quran juga ada Yesus. Ya udah yuk kita masuk Islam aja. Tapi kami nggak lakukan itu. Sebaliknya, yang minoritas inilah yang kemudian melakukan hal itu kepada kami. Jadi serangan itu datang, kami tampil sebagai benteng yang paling terdepan untuk menghalau gerakan itu. Itu yang perlu saudara pahami. Di Islam tidak dikenal kemudian biblika, tidak dikenal kemudian apostolos, tidak dikenal kemudian theos. Yang seharusnya kalau kami mau, karena konsep akidah Islam, terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Yang Al-Quran adalah original teks yang diterima oleh Nabi Muhammad. Sehingga terjemahan ini kalau kami culas, ingin seperti Filipi 1 nomor 18, baik dengan maksud mengelabui atau maksud jujur, aku tetap bersuka cita demi untuk mengabarkan Yesus, maka kami akan mengganti terjemahan yang tadinya Allah, kami ganti Theos, atau yang tadinya Allah, kami ganti Yahweh, untuk supaya yang minoritas ini bisa masuk ke Islam. Tapi tidak, Islam tidak bisa kayak begitu. Di Islam la ikraha fiddin, lakum dinukum waliyadin. Silakan dengan agamamu, kami dengan agama kami. Tapi apesnya agama Kristen yang menyerang masuk. Coba Anda lihat Bible sekarang. Anda lihat Bible. Di sampulnya itu apa tertulis? Alkitab. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Coba. Harusnya kalau kita mau culas, Al-Quran itu kami ganti. Menjadi apa? Menjadi Biblika. Atau kita sebut Injil. Atau kita sebut Taurat. Tapi Islam tidak diajarkan seperti itu. Islam tidak diajarkan untuk cara-cara yang tidak benar. Al-Quran mengatakan yang hak tetaplah hak, yang batil tetap batil. Nah inilah sehingga kami hadir bang. Bukan karena ingin mencari perkara, bukan kami ingin menista, bukan kami ingin menyudutkan. Saudara-saudara Kristen di Indonesia ini adalah saudara kami. Beliau bersama dengan kami mengisi kemerdekaan negara yang kita perjuangkan ini. Tapi di kalangan mereka ada segelintir orang yang menanamkan kebencian terhadap umat Islam, terhadap Nabi Muhammad, terhadap Al-Quran, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kami akan tinggal diam? Tidak. Tidak akan mungkin. Coba Anda lihat, ada enggak link-link yang menyerang Kristen, link Islam? Tapi Anda periksa link-link Kristen yang menyerang Islam. Alisina, Fight Freedom, Isa dan Islam, Tamparagi. Ini apa ini? Christian Prince. Ini apa ini? Tapi di Islam coba Anda cari. Bahkan mereka sudah berani bikin hadis-hadis, link-link hadis. Untuk apa? Untuk menyerang Islam. Adakah kami membuat link-link juga? Bible terjemahan lama seperti ini terjemahannya, dulu di terjemahan 1927-28 seperti ini. Nggak ada itu bang. Untuk apa? Toh Islam datang menjadi rahmat.
Bukan Islam itu datang untuk menjadi kemurkaan. Islam jadi rahmat. Berarti segala-galanya harus jadi rahmat. Sehingga kami hadir untuk meluruskan fitnahan dan nistaan yang dibuat oleh agama di luar Islam. Coba Anda lihat, siapa yang pertama bikin YouTube menghujat Islam? Dari kalangan Islam ada enggak? Tak ada. Tapi di kalangan Kristen ada enggak? Ada. Tanpa ragi. Coba. Ada enggak link sebelum ada YouTube yang menghina Islam? Atau ada enggak link yang menghina Kristen dari kita? Tak ada. Tapi kalau menghina Islam ada. Apa tuh? Fight Freedom, FFPI. Itu. Menghina Islam. Banyak link-link yang menyerang akidah Islam. Isa dan Islam, Isa dan Al-Fatihah, Isa dan Al-Quran. Itu link-link yang mereka gunakan untuk menyerang Islam, untuk pendangkalan akidah. Tapi kalau di Islam cari, tak akan pernah Anda bisa temukan itu. Kecuali seperti link yang kita buat, Gus Mendem, kemudian Pintu Hidayah, Ibi Kilim, Eris Dokumen. Itu apa? Itu untuk membantah. Termasuk guru kami yang mu'alaf yang meninggal ini, siapa namanya kok jadi saya lupa, Iksan Makoginta. Itu untuk membantah saja, bukan menyerang, membantah tuduhan. Untuk menyerang, bukan untuk menyerang, tapi mempertahankan akidah. Tapi kalau di Anda, wow, semua lini ada, semua lini. Komal TikTok untuk menghina, bom Agatha, kemudian Kiamat, Sopiatul, CP, Christian Prince. Itu adalah komal-komal yang disiapkan untuk menghina dan menghujat Islam. Kami bertahan, Bang Suma bertahan. Tapi giliran kami kemudian keras, kami yang dibilang menyerang. Kami yang harus dilaporkan. Loh, kami cuman bertahan. Terus kemudian di Lamongan yang masuk penjara dari kami tak ada. Yang menghujat. Tapi kalau dari kalangan Kristen terbukti anak Batak, Saifuddin Ibrahim, KC, siapa lagi? Banyak, Bang. Di Islam mana ada? Karena kami berbicara sesuai dengan fakta. Kami ngomong sesuai dengan apa yang tertulis. Bagaimana mau diambil sama hukum? Mau dijerat hukum? Kami mengatakan, misalnya nih, mohon maaf, Yesus nete, Tuhan Anda nete, dalilnya ada. Tuhan Anda disunat, dalilnya ada. Tapi kalau dikatakan Allah Subhanahu wa taala difitnah sedemikian rupa, mana dalilnya? Tak ada. Ya, ketangkaplah. Nah, inilah yang kemudian harus disadari oleh teman-teman. Saya paham apa yang dipikirkan oleh saudara Purba. Tapi paling tidak, Bang, ketika kita ingin menyadari secara logika, ya, pada saat kita berada di ujung jurang, kita tidak akan pernah bisa selamat dari ujung jurang yang kita tidak sangka. Apabila orang-orang di sekeliling kita berteriak menyelamatkan kita hanya dengan hati. Begitu saudara Purba berjalan menuju ke jurang, orang-orang di sekeliling Anda hanya dalam hati teriak, "Saudara Purba, jangan kau melangkah maju, kamu akan jatuh." Saudara, Anda tidak akan diselamatkan. Itu sama halnya orang ini tidak melakukan tindakan. Jangankan hanya dalam hati, bersuara pun kalau cuman kecil, untuk apa? Saudara Purba, tolong, jangan ke situ, di situ ada jurang. Untuk apa? Jadi menyelamatkan orang itu kadang dibutuhkan suara keras. Tergantung dari sudut kacamata apa Anda memandang itu. Dari sudut kacamata apa Anda menilai itu. Karena Islam itu datang rahmatan lil alamin, sebagai rahmat. Ketika Anda jatuh ke dalam jurang atau ingin nyaris jatuh ke dalam jurang, Islam datang meneriaki Anda dengan sangat keras, bahkan sampai pukul meja pun. Hei, jangan kau sampai jatuh ke situ. Itu maksudnya itu gitu. Tapi terkadang orang menilainya, ini bahaya ini. Sudut pandang kacamata orang, ya tergantung menilainya seperti apa. Yang pada intinya, kehadiran kami sebagai apologet, dalam hal ini apologet Islam Indonesia dan personil saya sendiri sebagai pribadi, itu karena wujud kecintaan saya kepada saudara-saudara Kristiani.
Bukan karena kebencian, bukan karena menghina dan seterusnya. Saya kira begitu, karena waktu saya di sini sudah ibadah asar. Saya pamit untuk sementara, Bang Handi. 10 menit kurang lebih saya akan hadir kembali. Demikian, Bang. Thank you. Salam kenal, salam hormat buat Saudara Purba. Ya, Demikian terima kasih Bang Juma. Terima kasih ya. Ya, Bang. Pak Purba, Siap. intinya gitu loh Bang, bahwa kami itu nggak pernah ada nilai menista Bang. Kenapa setiap yang kami omongkan itu, sebelum kita terjun ke dunia ini, kita itu membaca dulu Bible berkali-kali, Kejadian sampai Wahyu. Jadi setiap statement kita itu ada di Bible. Memang kadang-kadang sih teman Kristen ini jarang baca Bible, sehingga apa yang kita omongkan ini menista. Padahal ada di Bible gitu loh. Kayak contoh-contoh tadi dari Bang Juma itu tuh, bahwa misalnya di Bible tertulis berbahagialah orang yang mengatakan yes, ibu yang telah menyusui engkau. Kan gitu. Dan seterusnya. Misalnya kita ngomong begini, Yesus itu waktu hidup di dunia bagaimana waktu ditangkap, diolok-olok, diludahi. Ya kan ada datanya Bang, itu nggak menista loh namanya itu. Ya, ya. Ya nggak menista Bang. Mungkin agak diplesetin dikit kali ya Bang ya. Ya nggak bisa, justru salah kalau bacaannya begitu Bang. Bukan yang mengartikannya itu Bang. Saya lebih respect begini Bang. Hmm. Bang Juma ini cocok untuk menjadi perdamaian gitu Bang. Perdamaian antara di Islamnya gitu. Jadi contoh gini Bang. Kan banyak gereja Bang yang dibubarin, terus yang disegelnya disegel apa segala macam lah. Saya lebih respect toleransinya Bang. Kan agama itu 5 ya. Kenapa yang diserang tuh Kristen terus gitu? Ini 3 agama lagi kenapa nggak diserang gitu? Nggak ada yang serang menyerang Bang, justru. Bukan, contoh gini Bang. Gimana? Tempat agama, tempat ibadahnya aja Bang gitu Bang. Oke, sekarang yang gereja yang mana dulu nih? Kan di banyak di apa namanya orang ibadah lagi berdoa bersama di Pandeglang, terus di Bekasi juga ada kan tuh, di Bekasi dibubarin Bang. Nah itu gereja itu udah memiliki izin belum? Bukannya masjid enggak ada izinnya Bang, musola nggak berizin kan Bang? Kalau musola itu di halaman tanah saya loh. Enggak, maksud saya coba Bang tanya dah perizinan. Saya kan kebetulan juga di pemerintahan kerjaan. Ya. Di mana ada tempat ibadah untuk berizin gitu Bang. Ya Anda nggak pernah membaca SKB 2 Menteri? Itu kan kalau gereja Bang, ini kan tempat ibadah Bang. Ya gereja kan tempat ibadah Bang. Bukan, tempat ibadah kita lagi berkumpul, kita dibubarin, kita lagi ini dibubarin. Di mana itu? Di rumah. Iya kan Abang tahu ini di Bekasi Bang. Nah, gini loh, kalau yang di rumah, dengar nih loh Bang, kalau yang di rumah, silakan saja beribadah, tapi khusus yang ada di dalam rumah itu. Jangan dijadikan kontinu mengganggu tetangga. Gimana dengerin dulu Bang. Mengganggu tetangga, parkir sembarangan, udah diperingatkan sama RT RW masih. Dan continue kalau pengajian Bang, nggak continue. Itu loh, beda Bang. Gak continue. Mana ada pengajian tiap malam di rumah orang rame-rame? Nggak ada. Kan di tempat Anda tadinya 2-3 orang dulu. Nah, terus rame tiap hari Minggu, continue kan begitu. Itu kan rumah pribadi, bukan rumah ibadah. Kan nggak tiap hari Bang. Ini pengajian bukan rumah ibadah Bang. Pengajian di mana sih? Rumah-rumah. Nggak, kalau pengajian di rumah-rumah gitu Bang, bertempat ibadah itu Bang. Ya itu ngaji di rumah masing-masing ada masalah Bang. Iya, kita juga sama kan, berdoa bersama itu di rumah masing-masing itu Bang, maksud saya. Iya nggak ada lah orang, kalau rumahmu sendiri kau berdoa nggak ada yang larang lah, nggak boleh lah. Abang boleh lihat dari TikTok tuh ada yang dibubarin tuh Bang. Ya dibubarin itu karena sudah mengganggu, udah diingatkan, itu jadi gereja sudah itu. Kalau kita bubarin bisa Bang gitu. Apanya yang dibubarin? Kalau ada pengajian gitu dibubarin gitu Bang.
Di mana pengajian Anda mau bubarin? Di mana pengajian mana? Kalau di rumah-rumah gitu bang, kan ada berisik pakai toa segala macam juga gitu bang. Memang ada rumah pakai toa? Ada bang pakai mic bang, pakai sound malah. Ya intern itu nggak ada masalah. Iya berarti sama dong toleran sama kita deh bang. Nah sekarang di situ mayoritas masyarakatnya apa? Ya kan kita toleran, maksud saya gini bang. Ya, Bang yang Juma datang itu- gini loh ya. Jadi abang ini sekarang kalau gereja misalnya nih kan gereja itu kan rumah ibadah perlu ada izin. Ada tahu nggak SKB 2 Menteri bang? Kalau gereja itu kan tempat ibadah bang. Iya. Nah, rumah kalau rumah. Gereja itu mirip dengan masjid. Nah kalau Musola itu mirip dengan ruko tempat-tempat ibadah kayak kudus Kok sama guna gitu. kok musola dibilang dia mirip dengan ruko? Abang ini kok semakin jauh sih? Bukan, maksudnya tempatnya kan kita juga ada di tempat ruko bang, beribadah di tempat ruko. Mirip dengan musola, nggak diizinin kan bang musola. Kok musola diizinin kenapa sih? Kok anak kemana-mana sih ngomongnya bro? Enggak, maksud saya Bang Juma ini tolonglah respect gitu, kasih tahu pemahaman tentang orang umat Kristen, umat-umat yang lagi beribadah gitu bang. Nggak dilarang beribadah. Siapa yang larang sih beribadah Anda ini? Coba abang lihat dah di TikTok banyak itu bang Saya dibubarin. paham itu. Iya gitu bang. Tapi Maksudnya- itu rumah sudah dijadiin gereja. Nggak bisa. Anda paham gak sih kenapa bisa demikian? Karena apa? Denom itu terlalu banyak di Kristen. Kalau tidak cocok gerejanya, dia buat denom baru, bikin gereja cadangan dulu. Tidak cocok lagi, itu pindah lagi begitu. Karena apa? Anda sendiri kan nggak sembarang masuk gereja. Benar kan? Anda harus di gereja sendiri. Ya enggak juga sih, kalau gereja kan kalau kita lagi di tempat misalkan saya lagi pulang kampung ke Medan, saya nggak mungkin pulang ke Jakarta untuk gereja gitu. Nggak mungkin Anda mau ke Katolik, harus sama denom bro. Saya Protestan bang. Iya nggak mungkin Anda mau masuk gereja Katolik kan? Nggak apa-apa bang. Nggak mungkin di situ ada patung ah. Kan di situ Ada kan aja banyak lu. gereja bukan Katolik doang bang, maksud saya. Gereja di AKBP mukanya ada di GBI, ada di Protestan, ada di GPIB, ada di mana-mana gitu bang. Gitu bang. Maksud saya bukan apa ya? Saya respect gitu sama Bang Juma. Ya kalau abang paham gitu, kalau abang paham, kalau bisa gitu, kalau lagi beribadah, ibaratnya lah lagi di rumah gitu, ibadah di rumah. Mohonlah jangan dibubarin. Nggak ada yang ganggu Anda beribadah di rumah, tapi kalau sudah ngundang orang lain di luar, sudah continue, ya diperingatkan lah. Kalau rumah dijadiin gereja ya nggak bisa. Tapi kalau yang punya rumah mau beribadah ke 2 kali 24 jam dalam rumah nggak ada masalah toh. Tapi ini sudah mengundang orang lain di luar, continue. Udah diperingatin nggak mau, itu loh. Anda ini nggak paham-paham dari tadi omongannya ya? Saya paham bang, cuman ya udahlah kalau nggak masuk di akal pikiran abang. Anda yang nggak paham gitu loh. Maksud Kenapa saya kan- kenapa mesti harus ngumpul? Kenapa harus ngumpul tiap hari Minggu di rumah? Kan ada gereja. Kenapa? kan Kenapa mesti di rumah? Contoh nih bang ya, saya orang Batak ya bang ya. Contoh nih perkumpulan itu kan, misalkan kayak abang nih adalah lahiran ya kan, terus misalkan ada pernikahan, itu kan ada kumpul-kumpul bang, orang Batak begitu bang. Pernikahan itu tiap minggu nggak dilakukan di tempat yang sama? Emang dia tempat hari Minggu bang? Enggak lah. Tiap hari Minggu itu bukan cuma sekali doang setahun enggak. Itu udah continue bro. Kamu itu nggak ngerti. Itu udah continue. Kamu nggak paham sih. Udah diperingati SP1, SP2. Gitu loh. Nggak mau jadi dibubarin lah. Karena mengganggu. Jadi makanya sebelum ngomong pelajari dulu. Jangan lihat langsung pembubarannya. Lihat dulu latar belakangnya apa. Baru komentar bro. Iya, soalnya kan banyak juga yang izinnya nggak diizinin gitu di sana. Ya, saya sih temen Dengerin itu. ya, kemarin saudara saya di Sulawesi Utara di tanahnya sendiri bikin musola di demo. Apa kami protes? Kagak, berarti nggak cocok sama di situ. Ya sudah selesai. Gitu ya. Di Papua sulit, bahkan pemerintahnya sendiri melarang. Apa kami protes? Enggak.
Di NTT sulit sekali membangun rumah ibadah. Apa kami protes? Enggak. Karena memang tidak memenuhi syarat. Tergantung mayoritas di situnya ya bang ya. Iya, tidak memenuhi syarat gitu loh. Iya, Karena iya. membangun semua rumah ibadah itu izinnya adalah harus ada 90 orang yang ber-KTP di situ. Kemudian KTP itu divalidasi di tingkat kelurahan sampai kecamatan. Kemudian harus disetujui 60 tokoh masyarakat di situ. Kemudian dibawa ke Forum FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Baru ke kabupaten kota, baru keluar izin. Kalau nggak ada itu nggak bisa. Tapi sekarang gereja ini izinnya belum ada, fondasi udah dibikin, bangun dikit, izinnya belum ada. Giliran dibubarin, panitianya keluar mengeluarkan statement, kami dilarang bangun gereja, kami minoritas nggak bisa. Padahal nggak ngerti apa-apa, nggak jujur panitianya. Itu loh, kasus Pandeglang misalnya, kasus Serang, nggak jujur panitianya, karena di situ nggak ada orang Kristen. Oh iya juga sih, benar juga ya. Saya kemarin baru pulang dari Jepara. Di situ ada rumah, toko lah, mau dijadiin gereja. Yang punya rumah udah dapat donasi dari berbagai tempat, sudah mau mempropaganda masyarakat di setempat. Nggak bisa dibangun karena di situ nggak ada orang Kristen gitu loh. Iya. Berarti tergantung penduduknya banyak yang Kristen atau enggak di situ ya. Nah itu dia maksudnya. Oh iya iya. Di Papua bebas orang bikin masjid lebih. Papua bebas orang bikin masjid kagak. Sulit. Iya. Sulit bro. Kemarin baru dibubarin lagi tuh. Dibubarin. Tapi apa kami protes? Enggak ya, itu hak mereka gitu loh. Berarti nggak boleh ya sudah. Masjid Kuba, masjid apa ya masjid di Jayapura itu bangun aja di atas kubahnya, dilarang diprotes ya sudah. Iya ya. Jadi berimbang bro, berimbang dulu. Jadi sebelum kita membuat statement, menjadi kita baper, dipelajari dulu latar belakangnya seperti apa. Nah kalau sudah dipelajari latar belakangnya, baru membuat statement gitu. Oh iya, karena banyak saya lihat sih itu ya, benar juga sih pemikirannya ya, benar-benar. Iya, karena di tempat itu banyak orang Kristen atau Islam gitu ya. Lu lihat di Sulawesi Utara sana. Ada malah kemarin di Papua apa yang dibakar di sana. Lu nggak bisa ngebayangin kalau sebaliknya itu ya. Gereja digituin misalnya, kemana-mana ngomongnya. Kami dipersekusi, mentang-mentang kami minoritas, nggak bisa diapa-apain. Nah, nggak pakai kacamata kuda. Pakai kacamata kuda. Makanya dibuatkan aturan. Gitu. Iya, bro. Saya sedih loh kemarin mualaf. Bikin musola di samping rumahnya. Iya. Datang loh semua orang-orang protes. Banyak orang masyarakat di situ. Karena memang dia baru 2-3 orang di situ mualaf. Supaya dia ibadah. Bikinlah musola, diprotes. Jadi nggak jadi. Nggak jadi. Mau dia apa? Oh iya, karena orangnya sedikit gitu ya. Sedikit Kristen semua di sana. Siapa yang nggak toleran itu? Iya. Gitu bro maksudnya. Baru tahu nih. Saya udah keliling Indonesia bro, survei itu. Oh deh. Tapi abang sendiri dari Muslim asli kah? Iya. Turun dia, kenapa turun?